pagi rekan-rekan, apa kabar? Saya yakin Anda semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa saat ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini, di mana pada hari ini kita akan membahas bagaimana caranya bisa closing seperti seorang profesional. Dan yang luar biasa pada hari ini akan banyak sekali rahasia-rahasia yang akan kita ungkap. Dan tahukah rekan-rekan, ada sesuatu yang spesial yang dimana pada hari ini saya akan ditemani oleh dua narasumber yang dimana beliau-beliau ini telah membuktikan ya melalui prestasi-prestasi beliau ini telah menjadi seorang rising star yang hari ini memiliki segudang prestasi bersama bisnis HDI. Nah, rekan-rekan, tanpa panjang lebar, saya akan panggilkan narasumber yang pertama yang dimana beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga. Ya, yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil, bahkan yang terbaru masih bayi loh, masih baru melahirkan, masih baru dilahirkan gitu ya, masih berumur 1 bulan lebih ya. Tapi hari ini tidak menghalangi beliau untuk memiliki prestasi segudang, mulai menjadi seorang royalty winner, menjadi seorang stakeholder dari High Desert ini. Juga hari ini beliau telah menjabat sebuah prestasi, yaitu sebagai seorang star crown dari High Desert ini. Rekan-rekan sekalian, saya boleh pinjam tepuk tangannya. Kita sambut bersama-sama Kak Jihan Lufia ya, atau sering dipanggil dengan Kak Gadis. Halo Gadis, selamat pagi. Halo Cirasi, selamat pagi. Pagi, yes. Iya, sudah siap untuk berbagi pada hari ini ya Gadis ya? Sudah sangat siap, Ci. Wah, ya luar biasa ya. Gadis ini telah menghebohkan dunia perhadaian ya, karena join di tahun 2020 dan langsung dengan sekejap mencapai peringkat Star Crown dengan omset dan juga bonus yang spektakuler. Dan kali ini beliau akan berbagi bersama-sama kita. Gadis, thank you ya sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Dan Siap, pada kesempatan Ci. ini, saya juga akan memanggil ya satu narasumber juga yang akan menemani Kak Gadis untuk berbagi pada kesempatan ini. Beliau ini sungguh luar biasa banget ya. Yang saya salut hari ini beliau merupakan seorang public figure dengan segudang kesibukan ya. Saya yakin Anda semua pernah melihat wajah beliau di beberapa media massa. Hari ini meskipun sibuk sebagai seorang relation manager di sebuah perusahaan BUMN, tapi tidak menghalangi beliau untuk mencapai sebuah prestasi yang sangat bergengsi. Apakah itu? Seorang royalty winner dan juga seorang Smart Skin Advisor Advance ya dari Biskin, dan tahukah rekan-rekan, beliau telah mencapai peringkat Executive Crown dari High Desert ini. Saya boleh pinjam tepuk tangan rekan-rekan sekalian, kita sambut bersama-sama Ratu Rolinda Rahman. Selamat pagi Rolin. Pagi. Yes, pagi Oh. Ciros. Waduh, semangatnya 45 ya, meskipun sibuk ya rekan-rekannya. Jadi rekan-rekan, hari ini kita tuh ditemani dengan 2 macan ya, 2 mama-mama cantik ya, sama-sama punya 2 anak dan juga sama-sama baru melahirkan. Jadi ini keren banget yang pastinya sharing beliau-beliau ini pada hari ini ya. Kenapa? Karena kalau boleh dipikir dengan kesibukan beliau hari ini, dengan penuhnya aktivitas beliau ya, tapi hari ini tidak menghalangi semangat-semangat rekan-rekan ini untuk hari ini berbagi kepada kita semua. Kita akan kulik-kulik apa sih rahasia sukses mereka, bagaimana sih sehingga beliau-beliau ini bisa mencapai closingan yang sangat spektakuler. Bahasanya closingan sak kontainer gitu ya. Oke, buat Gadis dan Rolin, terima kasih sudah hadir di acara pada hari ini. Kita akan membahas lebih detail tentang kalau bahasanya itu how to close like a pro. Wah, keren gitu ya. Dan juga saya terima kasih teman-teman mau berbagi. Saya yakin banyak banget yang mau di-sharingkan. Yang kita bahas pada hari ini kan mengenai teknik closing ya. Nah, buat teman-teman yang baru-baru ini pasti juga masih bingung, apa sih teknik closing itu? Kira-kira yang dibahas di sini tuh apa aja sih? Gitu kan ya. Boleh dong, saya mungkin boleh minta yang pertama ini dari Kak Rolin ya, untuk berbagi. Kasih dong sekilas tentang teknik closing ini gimana? Boleh Kak Rolin? Terima kasih, Ci. Jadi memang kalau dalam setiap melakukan bisnis apapun ya, atau mungkin sehari-hari pun kadang kita selalu dengar yang namanya itu closing. Tapi sering ketukar nih, closing itu apa? Ternyata closing itu adalah part of selling yang memang nantinya tujuan akhir kita itu adalah closing ya. Jadi memang kalau
semata-mata kita cuma taunya nih closing, saya jual, Anda harus beli ya. Memang itu goals-nya. Tapi tekniknya ternyata panjang sekali, Ci. Emang nggak semudah itu. Satu kata tapi rangkaiannya sangat amat panjang dan perlu kita pelajari. Jangan takut rekan-rekan, karena pada pagi hari ini kita akan bahas detail dari A to Z-nya, dari cara-cara sampai yang Anda tidak pernah bayangkan sebelumnya di sesi ini, jadi saksikan sampai selesai. Oke, ya, sudah tidak sabar berbagi ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kita akan belajar banyak hal, jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan apa yang akan dibagikan oleh kedua narasumber ini ya. Oke, kalau boleh Rolin cerita ke kita-kita semua, apa aja nih yang Rolin pernah pahami tentang closing ini? Apakah closing itu artinya seperti menutup gitu ya? Menutup apa kira-kira? Atau gimana nih? Boleh sharing sedikit, Rolin? Ya, jadi mungkin sebagian dari kita itu taunya closing itu hanya ketika seseorang membeli produk kita. Tapi ternyata nih, Ci, closing itu sudah dimulai dari awal kita membuat janji dengan seseorang. Nah loh, udah ada yang bayangin belum ya? Ternyata closing itu dimulai dari awal pertama Anda membuat janji rekan-rekan tanpa disadari. Anda baru ngebuk waktu seseorang aja, itu sudah masuk ke bagian closing. Ya, jadi misalkan nih, dari awal Anda itu booking waktunya, misalkan, halo Pak, saya pengen nih share tentang bisnis kecil-kecilan yang saya jalankan. Kecil-kecilan, ya kan? Itu udah masuk part closing. Kalau Anda salah-salah menggambarkan bisnis Anda dari awal, dikatakan di sini bahwasannya prospecting bahkan termasuk bagaimana Anda membangun image diri Anda dan juga bisnis Anda. Kecil-kecilan yang Anda katakan tadi akan melekat pada calon customer Anda, sehingga closing Anda akan gagal dari awal. Makanya hati-hati rekan-rekan, ternyata closing itu memang akhirnya, tapi rangkaian banyak sekali. Dari awal Anda membuat janji, kemudian nanti bagaimana Anda ice breaking-nya, cara memperkenalkan dari awal bisnis Anda ini bisnis apa, bisnis yang hebat kah, produknya luar biasa kah, atau Anda juga sendiri belum yakin dan percaya terhadap bisnis ini. Nah, ini pelan-pelan nanti akan tertransfer kepada calon customer Anda. Dan di sini penting juga disebutkan bahwasannya prospecting itu juga termasuk bagaimana cara kita membangun image diri kita ya. Jadi memang cara kita memperkenalkan bisnis, ice breaking-nya, presentasinya, cara kita merangkum atau mengclosing nantinya, itulah yang akan menghasilkan closing yang besar. Kalau kata Cirosita, kalau bisa closingnya container. Jadi ini benar sekali bahwasannya image kita pun sudah dibentuk dari awal rekan-rekan. Jadi untuk rekan-rekan yang mungkin bermain sosial media, saya himbau lagi nih. Ternyata closing Anda sudah dimulai dari Anda bermain sosmed. Bagaimana tampilan profil picture Anda misalkan. Bagaimana tampilan bio Anda di sosmed, atau mungkin bagaimana tampilan updatean status Anda setiap harinya, apakah itu positif atau negatif. Jangan-jangan orang tidak mau bergabung dalam bisnis ini bukan karena produk atau apa-apanya, tapi ternyata sayanya sendiri yang tidak bisa membranding diri saya sebagai seorang yang baik atau profesional untuk menjalankan bisnis yang besar ini. Seperti itu sih. Oke. Wah, ini menarik sekali ya. Banyak orang berpikir bahwa closing itu hanya sekedar oke, saya berhasil jualan gitu ya. Kita di sini ternyata kalau boleh saya lihat dari apa yang dijabarkan oleh Rolin, ternyata ini tuh dimulai dari awal gitu kan ya. Dan ini terlihat akan sangat banyak yang harus kita pelajari di sini ya. Ini banyak yang tidak disadari oleh rekan-rekan baru bahwa ditolak itu bukan berarti karena produk atau bisnisnya berarti ya. Berarti ini karena salah dari awal ini sepertinya. Benar seperti itu? Mungkin Gadis bisa nambahin. Maaf nih menimpali Cirosita Mbak Rolin. Kalau Gadis sendiri, saya sendiri setuju banget nih dengan Mbak Rolin dan Cirosita. Nah, ternyata penyebab dari penolakan atau orang tidak mau bergabung itu ternyata bukan karena produk atau bisnisnya nih. Nah, jadi tidak membeli produk kita itu sebenarnya yaitu bukan karena bisnis atau produknya. Nah, jadi karena apa sebenarnya? Jadi teman-teman harus bisa berpikir gitu. Karena kalau produk atau bisnisnya yang ditolak gitu ya, maka hari itu nggak akan ada ya orang yang belanja produk HDI itu omsetnya bisa sampai miliaran rupiah, bahkan bisa sampai 100 miliar BV per bulannya. Wow, pasti pada kaget ya rekan-rekan di sini ya.
Nah, jadi hari ini omset ADI itu bisa mencapai yang paling tinggi di Indonesia. Jadi kalau 100 miliar BV per bulan, itu kalau dirupiahkan, satu bulan itu bisa mencapai 200 miliar rupiah, rekan-rekan. Luar biasa ya. Nah, makanya kita harus bangga sekali akan hal tersebut. Tetapi di sini ada sebuah pesan ya yang bisa kita ambil, bahwa bukan karena produknya yang ditolak. Nah, karena kalau produknya yang ditolak dan nggak bagus ya, maka nggak akan mungkin ada tadi omset 200 miliar BV per bulan ya. Atau dengan kata lain yang 1000 miliar BV tadi itu, 100 miliar BV. Nah, jadi nggak akan lahir juga ya teman-teman setiap bulannya itu para diamond leader nih di HDI sendiri. Jadi kalau teman-teman tahu, ternyata di HDI itu melahirkan setiap bulannya hampir 200 diamond leader. Wah, luar biasa ya. Ini saya semakin terkaget-kaget juga ya, pasti rekan-rekan juga kaget kalau misalnya tahu bisnis HDI ini benar-benar luar biasa. Jadi kembali lagi, berarti penolakan itu sebetulnya lebih ke arah siapa yang membawakan bisnis ini. Siapa rekan-rekan yang membawakan bisnis ini? Saya ya. Anda-anda semua yang ada di sini, yaitu para enterpriser HDI. Nah, jadi bukan karena produk atau bisnisnya, tapi penolakan itu karena siapa yang membawanya. Mungkin seperti itu ya, Cirosita ya, penolakan itu bisa terjadi. Oke, benar banget ya. Seperti yang dijabarkan oleh Kak Gadis, saya setuju banget. Oleh karena itu sebenarnya kita dari sini bisa belajar ya, supaya kita tidak mengalami penolakan ini, berarti ada hal-hal yang harus dipersiapkan, gitu ya. Nah, boleh dong di-sharekan ke teman-teman, supaya teman-teman ini juga bisa melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan, sehingga tingkat closing itu bisa tinggi, dan penolakan itu nanti bisa dipersiapkan supaya jangan sampai membuat rekan-rekan ini menghalangi tingkat closingnya gitu ya. Mungkin saya boleh dibantu dari yang pertama, Kak Rolin, betul ya? Boleh banget. Oke. Jadi betul sekali sih. Ternyata untuk closing itu kita nggak bisa ujuk-ujuk datang memprospek orang terus berharap closing tanpa adanya persiapan. Ternyata closing itu juga butuh yang namanya persiapan. Nah, di sini kita sudah siapkan 5 persiapan closing. Yang pertama itu nantinya ada kebanggaan, yang kedua keyakinan, 3 positive thinking, 4 antusias, dan 5 pengetahuan. Nah, rekan-rekan pasti penasaran sekali apa nih maksudnya satu persatu. Tenang, kita akan jelaskan lebih detail. Kita masuk ke yang pertama adalah kebanggaan. Jadi memang di bisnis ini sangat dibutuhkan yang dinamakan kebanggaan, rekan-rekan. Bangga akan bisnis ini, bangga akan produk kita yang luar biasa. Produk ini bisa membantu memberikan kesembuhan untuk banyak orang, membantu untuk memberi kepada harapan keluarganya yang mungkin lagi sakit, bahkan banyak lagi kebanggaan yang bisa kita gunakan untuk memprospek orang hingga nantinya closing. Wah, ini bisnis luar biasa sekali. Bisa memberikan kesejahteraan bagi saya dan keluarga dan juga orang-orang di sekitar saya. Nah, di sini dikatakan rekan-rekan bahwasannya don't wait until you've reached your goal before you become proud of yourself. Be proud of every step you take toward reaching that goal. Jadi dibalik ya rekan-rekan, jangan sampai Anda sukses dulu baru bangga sama bisnis ini. Dibalik, bangga dulu, nanti kebanggaan Anda akan menuntun Anda ke kesuksesan itu. Dan hal ini nantinya akan membantu Anda untuk mudah sekali closing. Jadi itu akan kelihatan sekali ya rekan-rekan kalau dari segi postingan di sosmed. Misalkan seperti saya dulu awalnya, misalkan saya posting itu dulu sekali seminggu, terus posting madunya setengah-setengah ya, setengah-setengah dalam artian diposting tapi nggak ada captionnya, nggak ada penjelasannya. Ya dalam artian saya mungkin pada saat itu belum bangga sama bisnis ini, saya belum bangga sama produknya. Untuk memperkenalkan aja saya belum berani dan belum bangga. Nah di sini juga orang menangkap sinyal bahwasannya saya tidak bangga, toh buat apa orang itu cari tahu terhadap sesuatu yang tidak ada unsur kebanggaannya bagi saya. Nah, jadi hati-hati rekan-rekan terhadap apa yang Anda lakukan, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwasannya closing juga erat kaitannya dengan yang namanya branding diri kita ya. Personal image kita seperti apa. Kita harus tunjukkan kebanggaan kita terhadap produknya, kita harus tunjukkan kebanggaan kita akan bisnis ini. Dan yakinlah rekan-rekan, ketika Anda bangga, orang lain pun akan pelan-pelan merasa penasaran dan juga ikut bangga terhadap bisnis luar biasa ini. Ini bisnis yang besar sekali, Ci. Jadi harus bangga. Oke, mungkin next-nya akan dibantu sama partner saya nih, Mbak Gadis. Wow, benar banget itu Mbak Rolin ya. Ternyata ada persiapan-persiapan ya rekan-rekan ya,
yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya setelah kebanggaan, persiapan berikutnya adalah kebanggaan itu setelah itu apa ya? Yaitu adalah keyakinan ya rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan ingat, orang tidak akan bisa yakin kalau kitanya sendiri pun tidak yakin akan produk dan bisnis yang kita bawakan. Seperti itu. Kalau Anda ingin meyakinkan mereka dari sisi produknya, bisnisnya, kita harus meyakini produk kita dulu ya. Sama mungkin tadi seperti yang Mbak Rolin sudah katakan juga ya. Ada kebanggaan, keyakinan akan produk dan bisnis ini gitu. Nah, kalau Anda ingin mengajak mereka dari sisi bisnisnya, maka Anda harus meyakini bahwa bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa. Meskipun Anda masih baru di bisnis ini ya rekan-rekan, itu adalah sesuatu yang membuat kita tuh semakin yakin. Jadi milikilah keyakinan yang kuat. Nah, bagaimana caranya ya supaya kita ini bisa memiliki keyakinan itu? Mudah banget ya rekan-rekan. Kita di sini tuh nggak perlu terlalu naif ya. Dengan mengatakan misalnya nih, contoh produk ya, saya harus pakai dulu produk ini supaya saya bisa dapat manfaatnya. Dan membuktikan ke diri saya dulu ya, baru saya yakin nih rekan-rekan. Nah, sebenarnya saya pernah ada sih di posisi itu ya. Tapi kemudian saya pikirkan kembali nih, saya renungkan kembali gitu ya. Gadis siapa kamu ya? Kenapa produk HDI yang udah 70 tahun lebih gitu ya di Indonesia bahkan, itu tuh harus dikonfirmasi dulu ya. Kalau saya dulu yang pakai, baru itu bisa dibilang bagus ya rekan-rekan ya. Nah, saya akhirnya tuh tersadar ya bahwa hari ini ada ratusan ribu orang tuh yang udah pakai produk-produk HDI. Nah, jadi mereka itu semua mendapatkan manfaat dari situ. Bahkan mereka bisa mendapatkan kesembuhan. Nah, hal tersebutlah ya, cerita-cerita itu sebenarnya yang meyakinkan saya. Jadi kenapa ya harus menunggu seorang gadis, kemudian, oh ya nih, produk HDI bagus ya, bisnis HDI itu bagus, barulah kita yakin ya akan bisnis ini. Jadi, coba rekan-rekan lihat ya, saya itu akan membuang banyak waktu untuk kemudian segera menjalankan bisnis ini gitu kalau saya berpikiran seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan pun di sini ya harus hilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Jadi kenapa saya masih ragu lagi ya? Rekan-rekan masih ragu lagi. Jadi hari ini sudah ratusan ribu orang yang memakai produk-produk HDI dan mereka mendapatkan manfaatnya. Betul ya rekan-rekan ya? Nah, secara bisnisnya maka yakini dulu kalau bisnis ini benar-benar luar biasa. Di sini ya, otomatis kalau Anda ingin mendapatkan keyakinan itu, nah kita harus apa nih? Harus banyak belajar. Salah satunya kita mengikuti 5 training dasar, channel YouTube ya. Itu hal-hal yang membuat kita semakin memiliki banyak pengetahuan. Nah, apa-apa aja nih yang menjadi keunggulan dan kelebihan bisnis ini? Ya, jadi rekan-rekan bisa meyakini dan muncul ya nantinya keyakinan itu dari dalam diri kita. Nah, saya pinjam nih keyakinan orang lain baik dari produk maupun sisi bisnisnya. Karena saya melihat di sini banyak sekali pengusaha-pengusaha besar yang juga serius menekuni bisnis HDI. Sehingga dari sini saya belajar ya, untuk mempunyai keyakinan itu adalah dengan meminjam keyakinan orang lain. Kalau aja ya para pengusaha ini mau, kenapa saya nggak mau? Nah, makanya optimisme adalah keyakinan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Nah, seperti itu Mbak Rolin, step kedua ya, persiapan yang harus kita lakukan di sini. Nah, mungkin selanjutnya apa nih Mbak Rolin yang harus kita lakukan? Ya, betul sekali. Jadi memang ini serangkai semua nih. Tadi kan kalau ada yang pertama kebanggaan, terus setelah bangga apa? Harus yakin. Nah, yang ketiga ini adalah hal yang menurut saya juga sangat amat penting dalam kita menjalankan bisnis ini. Bahkan bukan dalam bisnis ini saja Mbak Gadis, dalam kita menjalankan setiap keyakinan dalam hidup kita, ya poin nomor 3 ini penting sekali, yaitu positive thinking. Ya, di dunia ini nggak ada sekolah atau tempat kita dimanapun berada yang mengajarkan kamu harus negative thinking. Enggak, poin nomor 3 ini selalu digadang-gadang dimanapun kita berada. Positive thinking rekan-rekan, karena you are what you think. Kalau Anda pikirkan Anda gagal, nantinya Anda akan gagal. Kalau Anda pikirkan bisnis ini hanya kecil, bisnis ini akan kecil. Tapi sebaliknya, Anda bayangkan bisnis ini akan besar, bisnis ini akan membesarkan Anda rekan-rekan.
Jadi ini hal yang dua kata, tapi orang sendiri itu, termasuk saya dulunya susah nih untuk menjadi seorang yang berpositive thinking. Jadi memang harus kita tanamkan di diri kita, harus berkomunikasi, bergaul dengan orang-orang yang juga positif, yang nantinya itu akan membentuk karakter pribadi kita yang pelan-pelan juga akan menjadi pribadi yang positif. Karena secara tidak sadar rekan-rekan, ketika Anda menjadi seseorang yang berpikiran negatif, Anda menjadi pribadi yang negatif dalam artian tidak bagus gitu ya, nanti itu akan men-trigger apa yang Anda katakan, apa yang Anda lakukan terhadap orang lain juga hasilnya akan negatif. Jadi ini memang small thing matters ya, kayaknya simpel tapi akan berpengaruh besar dalam hidup Anda. Jadi ganti semua kenegatifan itu dengan hal yang positif. Gak ada ruginya rekan-rekan. Di sini juga dijelaskan 12% dari kesuksesan kita ditentukan oleh pengetahuan dan keahlian teknis. Jadi cuma 12% rekan-rekan yang ada pengetahuan dan keahlian teknis. Sisanya apa? 88%-nya ditentukan oleh keberhasilan kita dalam mengelola hubungan dengan orang lain, yang artinya memilih sikap positif, kemampuan kerjasama, antusias, dan juga komitmen. Ini hal-hal yang membutuhkan positive thinking ya semuanya, bekerja sama, antusias, komitmen, ternyata 88% akan menentukan kesuksesan Anda. Jadi jika kita sudah dibekali pengetahuan yang kuat, kita memiliki keahlian teknis yang luar biasa, tapi jika Anda tidak ada unsur positive thinking, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, jangan harap Anda bisa sukses rekan-rekan. Karena dalam hidup ini, untuk bisa sukses kita harus melibatkan orang lain. Percayalah, ketika kita mensukseskan orang lain, artinya kita juga sudah membantu mensukseskan diri kita sendiri. Seperti itu. Gitu, wow, Mbak. Keren banget ya. Nah, ternyata Mbak Rolin, 88% itu ditentukan oleh kita ini bisa nggak ya membangun hubungan dengan orang lain ya. Nah, betul. Waktu kita membangun hubungan dengan orang lain, rekan-rekan, kita itu harus apa? Nah, ini adalah salah satu persiapan berikutnya nih. Mungkin rekan-rekan banyak yang belum tahu ya. Kalau ternyata ya kita ini harus antusias. Nah, antusias ya rekan-rekan di sini ya. Nah, jadi antusias itu sama seperti halnya magnet, rekan-rekan. Nah, kalau Anda antusias, Anda akan mengikat orang-orang yang antusias juga dan mendekatkan orang-orang yang antusias juga ya rekan-rekan ya. Dan rekan-rekan di sini juga bisa mengikat orang-orang yang positive thinking ke dalam lingkaran Anda sendiri. Nah, tidak ada ya orang yang tertarik dengan yang namanya orang yang tidak antusias atau orang yang loyo gitu ya. Dan ingat, antusias itu menular. Kalau Anda ingin mereka antusias mendengarkan Anda, mereka antusias saat closing ya. Nah, makanya menandatangani makanya rekan-rekan mulailah dulu ya dengan antusias. Jadi kalau Anda ingin mereka antusias mendengarkan Anda ya, Anda harus antusias juga. Nah, jangan-jangan nih hal yang membuat kita tidak bisa closing karena tidak antusias rekan-rekan. Nah, misalnya seperti apa nih contoh-contoh antusias dengan tidak antusias. Kemarin ada promo ya, promo PropoLX ya, PropoLX dapat 3 nih. Mungkin kita bisa kasih contoh, mungkin saya bisa kasih contoh ya, kalau untuk menawarkannya itu seperti apa. Nah, Bu, selamat pagi, ini saya lagi ada promo ya, promonya beli 3 PropoLX itu cuma 1.499.000. Biasanya itu udah hampir 2 juta loh Bu. Kalau misalnya kita ini mau beli PropoLX. Ibu beli ya Bu ya? Mau nggak Bu? Nah, jadi kurang ada gitu antusias. Cuman kalau orang antusias tuh seperti apa rekan-rekan? Mungkin lebih nadanya agak ditinggiin gitu mungkin ya. Halo, selamat pagi Bu. Nah, apa kabar? Di sini kita lagi ada promo nih, promo PropoLX beli 3 tuh cuma 1.499.000 Bu. Jadi satuannya itu kira-kira tuh cuma 500.000 aja. Ibu harus beli nih Bu, karena promo ini belum tentu ada di waktu-waktu lain. Nah, jadi antusias kalau untuk menawarkan tuh beda ya rekan-rekan ya. Kalau nggak ada antusias, wah yang ada kita ditinggal ya oleh konsumen kita atau bahkan nggak ada orang yang beli. Nah, jadi tebarkanlah antusias dimanapun, termasuk ketika melakukan prospek bahkan pendampingan ke rekan-rekan kerja. Ya rekan-rekan ya, jadi tidak ada hal yang besar bisa diraih tanpa keinginan untuk mengawali, antusiasme untuk melanjutkan, dan kegigihan untuk menyelesaikannya. Nah, jadi
persiapan selanjutnya adalah antusias nih Mbak Rolin. Kalau Mbak Rolin sendiri gimana nih? Pasti kalau mendampingi rekan kerja harus antusias ya, biar rekan-rekan kerjanya aktif. Benar begitu Mbak? Benar banget. Kalau Mbak Gadis tadi bilang kalau kita antusias itu rekan-rekan otomatis gestur kita juga akan mengikuti ya. Wah, saya antusias nih, lihat gambarnya begini kan, bukan begini gitu. Misalkan, jadi memang antusias ini kalau kita nge-closing orang aja, gimana Bu? Mau closing nggak Bu? Nggak jadi deh, saya closing sama yang lain aja. Mau sih sebenarnya, tapi pilih yang lain aja yang gambarnya gini. Lemes gitu ya Mbak? Harus antusias, harus semangat walaupun belum makan ya, misalkan walaupun duit di rekening tinggal sedikit, harus antusias dan optimis. Benar banget nih Mbak Gadis. Thank you Mbak Gadis. Saya lanjutkan ya Mbak ya. Ternyata sudah, ternyata tadi ada kebanggaan, kemudian keyakinan, ketiga positive thinking, dan nantinya akan menggiring kita menjadi pribadi yang antusias. Nah, kemudian ada nih poin yang kelima, tadi saya udah kasih bocoran di atas. Yang kelima adalah pengetahuan. Nah, ini adalah hal menurut saya yang sangat amat penting, tapi banyak sekali mungkin bagian dari kita yang melewatkan hal ini. Wah, saya mah closing gampang, tinggal jual madu, pasti ada yang beli. Tinggal jual Propoelix pasti ada yang dibeli. Tapi sedangkan kita sendiri tidak tahu apa keunggulannya madu tersebut, apa keunggulannya Propoelix tersebut, atau jangan-jangan kita menggiring orang untuk join ke bisnis kita, padahal kita sendiri belum paham nih tentang detail bisnis plan-nya seperti apa, misalkan. Nah, luar biasanya rekan-rekan di HDI, yang membuat saya jatuh cinta sekali nih Mbak Gadis sama HDI ini adalah HDI memiliki yang namanya sistem atau pendidikan berjenjang. Jadi jangan khawatir rekan-rekan, aduh saya ini orangnya introvert Rolin, saya kayaknya nggak bisa sukses di bisnis ini. Jangan salah. Banyak sekali orang introvert yang sukses di bisnis ini. Kenapa? Karena bekal nomor 5 ini, pengetahuan. Ikuti sistemnya. HDI memiliki sistem yang luar biasa, sudah dibentuk oleh para leader-leader kita sebelumnya, yang di sini ada YouTube channelnya juga namanya Billionaires. Jadi kalau di YouTube tinggal di search Billionaires rekan-rekan, nantinya saya contohkan di sini, jika Anda pernah mengalami mendapati mungkin pertanyaan-pertanyaan atau obstacle dari calon member atau prospekan Anda yang menghalangi nantinya Anda untuk closing, langsung lari ke Bill YouTube. Kalau nanti misalkan nih upline Anda ditanya belum langsung jawab, Anda butuh jawaban sesegera mungkin untuk closing, langsung lari ke sini. Misalkan saya contohkan, ada yang nanya, aduh Rolin ini produk HDI mahal banget. Saya bingung nih jawab seperti apa. Tinggal cari, produk HDI mahal, tinggal diketik di kolom search, langsung muncul. Produk harganya mahal, mahal murah itu relatif. Ada langsung jawabannya rekan-rekan, luar biasa ya. Ini kayak cenayang memang Billionaires ini. Saya butuh, Anda sediakan. Nah yang kedua tuh juga ada produk MLM murah, tapi dijual mahal. Semuanya ada jawabannya rekan-rekan. Jadi di sini tinggal diketik apa yang Anda butuhkan. Contoh nomor 2 saya contohkan lagi, misalkan Anda ingin jualan biskin, cuma belum tahu persis kandungannya apa atau hal lainnya, tinggal diketik biskin misalkan. Nah, ini tim multimedia saya luar biasa sekali. Langsung muncul biskin. Mau apanya? Produk knowledge-nya kah? Atau mungkin ingin tahu tips and trick untuk mendapatkan kulit glowing dan sehat kah? Ada semua. Bagaimana caranya untuk memulai bisnis di bidang skincare? Ada semua rekan-rekan. Nggak ada yang nggak ada di sini. Tuh, tinggal pilih bisnis apa yang seluar biasa ini rekan-rekan, dengan modal gratis, bahkan Anda diberikan fitur atau tools untuk sukses dengan pendidikan yang menjanjikan. Jadi langsung ya rekan-rekan, di follow atau ditonton Bill YouTube yang ada di YouTube ya, Billionaires ya. Jangan lupa di like juga dan di subscribe ya, seperti YouTuber saya promosinya. Nah ini yang bisa saya sharekan. Nah kemudian kita juga ada channel YouTube HDI Warrior. Di situ juga banyak sekali konten-konten menarik tentang talk show, tentang acara-acara event kita, baik itu virtual, mungkin sekarang karena pandemi virtual, atau mungkin Anda penasaran dengan explore fun atau apapun, ada di YouTube dan di HDI Warrior. Nah kemudian juga ada official YouTube dari HDI dan juga Biskin yang tadi kita sempat lihatkan sedikit ya. Nah kemudian kita juga memiliki yang namanya training dasar, yaitu 5 training dasar. Nah ini adalah pendidikan yang wajib rekan-rekan semua tonton sebagai enterpriser HDI kalau ingin sukses. Kalau tidak ingin sukses ya sudah, tak usah tonton ya. Masa nih bisnis modalnya nggak ada, modalnya kecil, bahkan nggak ada risikonya gitu ya. Tidak perlu stok barang. Masa untuk sukses pun, untuk belajar pun Anda tidak mau. Gimana mau sukses? Ingat rekan-rekan, kalau Anda mau sukses,
apapun yang Anda lakukan, kebiasaan Anda sehari-hari harus mencerminkan orang sukses. Nah, orang sukses karakternya seperti apa? Harus rajin belajar. Disebutkan di sini, the more you learn, the more you see. Jadi harus rajin belajar. 5 training dasar dijelaskan semuanya tentang new enterprise orientation, how to start, tentang product knowledge, business plan. Anda bingung sama business plan-nya seperti apa, cara dapatin bonus. Mungkin Anda di saat prospek orang terkendala pertanyaan, ini bisnisnya tipu-tipu ya? Ini nanti nggak ada bonusnya ya, langsung kasih bisnis plan, pelajari bisnis plan. Semuanya ada. Atau mungkin Anda tidak bisa presentasi. Kalau closing kan harus bisa presentasi, Rolin. Ada lagi di 5 training dasar, how to presentation. Jadi semuanya ada, rekan-rekan. Saya nggak tahu lagi nih kalau ada alasan apa lagi Anda tidak menjalankan ini, semuanya ada. Yang dari tidak bisa menjadi ada. Dan juga kita juga punya buku, di sini kelihatan, kita punya beberapa buku yang bisa menunjang kesuksesan kita. 2 buku yang direkomendasikan adalah ini. Yang pertama adalah Rahasia Kekayaan Alam. Nah, saya bukan ngomong aja, saya punya. Lihat ya rekan-rekan, sampai sobek begini artinya apa? Ini saya pakai setiap hari. Saya buka setiap hari ini Mbak Gadis. Ini buku magic. Itu kayak kamus ya, Mbak? Kayak kamus berjalan itu ya, Mbak? Betul sekali, seperti kamus berjalan yang saya bawa terus kemana-mana gitu kan. Kadang ada customer yang nanya, saya langsung buka ini kalau saya kesulitan. Misalkan nanya tentang yang namanya, apa sih Rolin spesialnya produk HDI itu, spesialnya Cloverani itu kandungannya apa aja? Ada semua detail di sini. Detail kan. 1%-nya apa, 2%-nya apa, Anda tak perlu terbata-bata. Misalkan Anda nunggu upline Anda kan, kalau closing harus cepat ya Mbak Gadis, harus gercep, jangan kalah nih. Nanti momennya hilang ya. Jadi harus ini. Misalkan lagi ada yang nanya, apa sih spesialnya suplemen HDI di Polen itu, Polen Energy 520, apa sih bedanya sama suplemen lain yang dijual di supermarket? Ada di sini yang bikin kita spesial. Jadi ini harus rekan-rekan punyai sebagai enterpriser di HDI. Kalau belum punya ini nggak bisa sukses loh. Bukan saya mendoakan, tapi saya menuntut Anda untuk punya ini agar bisa sukses lebih cepat ya. Jadi ini bukan buku yang saya tulis sendiri kok rekan-rekan. Ini ditulis oleh dokter di HDI Mbak Gadis. Jadi kita ada dokternya. Iya, Based on riset, semuanya jelas lengkap. Apa yang Anda butuhkan terkait produk ada di sini. Jadi harus punya ya. Mungkin itu yang saya rekomendasikan, ini buku Rahasia Kekayaan Alam. Segera hubungi upline Anda. Kebetulan saya juga ini waktu di awal ya Mbak Rolin ya, itu bisa benar-benar jalan ya. Teropen mind itu karena salah satu buku kita juga Mbak Rolin, yaitu The Secret Book of MLM nih. Kebetulan saya juga punya bukunya nih Mbak Rolin, yang ini. Yes. Nah, ini buku favorit kita ya. Buku favorit banget. Ini buku wajibnya orang-orang HDI ya, Mbak Rolin pasti juga merasakan hal yang sama ya. Mungkin saya bisa kutip sedikit ya dari buku ini ya. Sebenarnya udah banyak banget kutipan-kutipan yang saya tandain di sini karena memang semuanya itu memotivasi saya dan hal ini yang membuat saya tuh jalan, Mbak Rolin. Jadi open mind tuh dari buku ini. Nah, kayak buku ini di halaman 56 itu tuh bilang kalau Anda sedang merasa lelah atau kehilangan semangat, segera konsultasi dengan audio, baca buku, dan hadiri pertemuan. Maka antusias menjadi milik Anda. Wah, berarti ya, yang tadi udah kita jelaskan itu semuanya ternyata ada juga ya Mbak Rolin di buku ini. Itu juga mengatakan hal yang sama gitu. Harus adanya pengetahuan juga dan konsultasi ya. Kita tuh di sini nggak ditinggalin sendiri, benar ya Mbak Rolin ya? Nah, ini yang membuat saya juga akhirnya tuh mau untuk wah ternyata ini nih bisnis yang bisa saya jalankan kayak gitu. Jadi saya termotivasi awalnya tuh dari buku ini. Nah mungkin rekan-rekan di sini kalau mau ya cepat sukses, coba punyai buku-buku kita yang ada di sini ya Mbak Rolin ya. Salah satunya The Secret Book of MLM dan Rahasia Kekayaan Alam. Ini bagus banget nih. Benar-benar bukunya tuh isinya daging semua ya Mbak Rolin ya. Benar. Ini akan membantu Anda ketika nanti menghadapi obstacle mungkin orang yang masih skeptis sama MLM ya Mbak Gadis. Di sini Anda akan jawaban yang mudah dan tepat rekan-rekan. Jadi buku-buku ini akan mempermudah Anda juga nantinya untuk membesarkan bisnis Anda dan tentunya untuk closing sekontainer. Amin ya. Setuju Mbak Rolin. Seperti nah, itu gimana mungkin ya. Iya. Oke, thank you ya Kak Rolin dan juga Kak Gadis, menarik ini. Semakin lama semakin menarik pembahasannya. Saya tertarik banget ya melihat 5 persiapan yang harus dilakukan ini. Ternyata hal-hal itu adalah hal-hal dasar yang sebenarnya kalau kita mau melakukan itu akan sangat membantu sekali ya untuk proses closing kita ya. Dan yang membuat saya lebih tertarik lagi adalah di akhir ternyata sebenarnya untuk berhasil di HD itu gampang.
hanya dalam satu genggaman tangan kita ya, kalau boleh dibilang seperti itu ya, Kak Rolin, Kak Gadis ya. Kita tinggal cari tahu dengan jarimu kan, gitu ya. Tinggal klik, 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 jawabannya semua sudah ada. Dan kalau yang hari ini teman-teman mau lihat ya, sebenarnya kalau mau dipelajari, HD itu bisa yang sangat mudah. Benar ya, Kak Rolin dan Kak Gadis ya? Betul banget. Semuanya sudah tersedia. Oke, oke. Kalau gitu kita sudah tahu persiapannya, berarti kita pengen tahu lagi nih. Kira-kira ada nggak langkah-langkah yang harus dicoba, dipelajari oleh teman-teman di sini? Apakah ada yang mungkin Kak Rolin dan Kak Gadis bisa sharingkan gitu ya? Boleh dong dibagiin. Oke, Ciros. Nah, selanjutnya, Ciros dan rekan-rekan di sini, yang harus kita lakukan adalah berikutnya apa nih? Jadi ada 4 tahapan closing di sini. Ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah building trust. Yang kedua, building needs. Yang ketiga, give solution. Dan yang keempat, closing. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu ya, rekan-rekan ya. Nanti akan dibantu juga oleh Mbak Rolin. Yang pertama itu adalah build trust. Tahu nggak? Kenapa rekan-rekan masih sering banyak mengalami yang namanya penolakan? Nah, mungkin boleh chat ya di kolom chatnya. Kenapa nih ternyata teman-teman di sini tuh kok masih banyak ya mengalami penolakan? Salah satunya adalah kurangnya persiapan closing tadi, rekan-rekan. Nah, dan juga mungkin hal-hal yang ada di persiapan closing tadi ya. Ya, waktu kita belum bisa dipercaya oleh orang lain, nah itu dia rekan-rekan yang harus kita perhatikan. Ya, orang yang dapat dipercaya itu seperti apa sebenarnya? Jadi kalau misalnya kita membawakan apapun ya, kalau kita dipercaya nih, itu pasti mereka akan percaya gitu. Jadi apapun yang kita bawa, kalau kita ini dipercaya, orang pun akan percaya juga. Tapi sebaliknya, kalau kita adalah individu yang tidak dapat dipercaya, maka apapun yang kita bawakan, sebagus apapun produknya, bahkan bisnisnya, orang akan mengira produk itu tidak baik karena kita tidak dipercaya. Nah, jadi setelah saya bergabung nih di bisnis HDI, saya baru bisa menemukan bagaimana cara mendapatkan kepercayaan diri orang lain dan saya bisa mendapatkannya dengan mudah, rekan-rekan. Ternyata bukan hanya fokus dengan agenda saya saja. Jadi bukan hanya fokus dengan agenda saya saja, tapi lebih ke fokus pada relation atau hubungan baik. Nah, ini harus diperhatikan nih rekan-rekan. Jadi itulah kenapa ya, pada saat kita membuat presentasi, ya rekan-rekan di sini pasti juga sering ya membuat presentasi, jangan takut ya untuk menyapa dan menyebutkan nama orang yang kita presentasikan. Misalnya seperti apa nih? Halo Bu Reni, halo Mbak Rolin, halo Cirosita. Jadi kita sebutkan nama mereka. Selamat pagi, gitu ya. Jadi jangan takut untuk menyebutkan nama mereka, serta apa nih? Serta kita bisa berpenampilan juga yang baik, ya rapi, menarik, sehingga orang pun lebih tertarik dengan kita, biarpun saat ini kita bertemunya mungkin hanya via Zoom, seperti itu. Nah, apalagi kalau bertemu langsung ya. Nah, itu lebih bahaya lagi kalau kita tidak adanya persiapan atau tidak adanya ini ya persiapan dalam arti kata first impression orang melihat kita, rekan-rekan. Nah, katanya kita ini mau menawarkan bisnis yang besar, gitu ya. Kita mau menawarkan bisnis yang luar biasa. Nah, kita harus punya pemikiran yang besar juga nih, rekan-rekan. Nah, jadi ingat ya rekan-rekan, memang akhirnya kita ini akan menggiring orang-orang ini untuk melihat apa yang kita bawakan. Tapi ingat ya, kembali lagi kesan pertama itu akan begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, mungkin rekan-rekan di sini pernah ya mendengar kata-kata itu ya. Nah, jadi mereka ini sebenarnya membeli ya atau bergabung itu karena siapa? Nah, mungkin teman-teman di sini bisa ingat ya, ada aturan 30 detik pertama. Nah, itu ada di mana bisa kita lihat. Nanti teman-teman bisa baca ya buku 25 Ways to Win with People. Ini benar-benar bagus banget bukunya. Kembali lagi, ini isinya daging semua rekan-rekan. Nah, jadi saat Anda membina hubungan dengan orang lain, jangan berfokus pada diri Anda sendiri. Carilah cara untuk membuat mereka terlihat baik. Nah, jadi bagaimana ya cara membangun hubungan tersebut dengan efektif? Yang pertama nih, kita harus mau untuk mendengarkan. Nah, ingat ya, mendengarkan. Cara termudah untuk didengar adalah dengarkan mereka terlebih dahulu nih.
saya banyak melihat ya, banyak entrepreneur yang masih fokus dengan keperluan mereka aja nih. Ngomong terus, menjelaskan secara terang-terangan apa maksud dan tujuannya. Sehingga orang yang diprospek itu kurang merespon. Nah, atau Anda kurang mendapatkan kepercayaan lebih. Jadi jangan sampai nanti si prospekan ini ngedumel ya dalam hatinya, paling juga sales gitu ya, wajar aja dia ngomong terus. Dan kasih tahu yang baik-baik tentang HDI. Jadi jangan sampai seperti itu ya rekan-rekan. Selanjutnya apa lagi yang harus kita perhatikan? Nah, kita harus memberikan perhatian ke mereka. Ya, ini harus kita lakukan dari awal sampai akhir closing. Nah, jadi kita harus bisa memberikan perhatian-perhatian, tanggapan-tanggapan ke mereka. Karena di sini yang kita urus itu bukan cuma sekedar produk ya. Bukan angka nominal saja ya, bonus. Tapi kita di sini lebih mengurus manusianya. Setiap manusia itu pasti senang kalau diperhatikan. Contoh, Mbak Rolin apa kabar hari ini? Masih WFH atau sudah WFH? Gimana sekarang kerjaan di kantor, Mbak? Nah, kadang orang mengabaikan proses-proses seperti ini. Masa sih harus kayak gini closing, Mbak? Banyak ya, masih banyak rekan-rekan yang mungkin mengatakan hal yang sama. Saya tuh mau langsung tahu aja deh cara closing itu gimana. Ya, gimana cara ngomongnya supaya orang itu tertarik dan kemudian langsung join. Nggak bisa ya rekan-rekan ya. Jadi proses closing itu dimulai dari first impression dan pengenalan Anda di awal. Perkenalan Anda di awal tuh benar-benar penting banget. Kemudian apa lagi nih? Kemudian kita ternyata harus memberikan pujian atau penghargaan nih. Wow, ini cara paling mudah sebenarnya teman-teman untuk membuat bisnis Anda jalan dan efektif. Jadi masukkanlah unsur pujian. Waktu saya membangun proses closing, rekan-rekan, yang berkesinambungan, saya biasanya itu bisa melempar 3-5 pujian loh. Nah, dan tahu nggak? Anda membuat orang itu merasa percaya dengan kita karena apa? Karena orang itu merasa dihargai. Gitu. Nah, jadi hari ini saya melihat proses closing yang paling berat adalah membangun rasa percaya ini, rekan-rekan. Jadi bersyukurlah rekan-rekan di sini ya, yang sudah bisa membangun namanya dan mampu bersosialisasi atau membangun track record ya yang baik sebelum di HDI, sehingga mungkin hari ini dari awal rekan-rekan yang ada di sini itu sudah punya tingkat trust yang tinggi. Nah, jadi Anda itu sudah melakukan proses closing ini jauh lebih mudah. Tapi tetap ya, ingat harus melewati proses closing yang tadi sudah saya sempat sebutkan ya bersama Mbak Rolin. Karena apa? Karena hal-hal tersebut yang nantinya semakin ya mendekatkan kita kepada 100% closing. Nah, contoh aja deh rekan-rekan di sini ya. Kalau kita mau beli barang di Shopee nih atau Tokopedia ya, marketplace, itu pasti yang kita lihat pertama apa? Pasti kita lihat ratingnya ya. Ini udah star seller apa belum? Bener nggak? Jadi ulasannya seperti apa? Kira-kira reviewnya bagus nggak? Kalau reviewnya cuma 1-2 orang, mendingan kita cari toko lain ya. Nah, jadi siapa yang memberikan ulasan paling panjang? Terus ini siapa nih orang yang kasih review? Wah, ini kayaknya bagus banget nih tokonya. Nah, itu adalah salah satu faktor trust. Ya, jadi semua dimulai dari proses di mana kita harus membangun kepercayaan tadi gitu ya, teman-teman. Nah, di awal kita harus mendengarkan curhatan mereka, kisah dan keluhan mereka gitu. Kadang-kadang memang ini memakan waktu ya, atau membutuhkan banyak waktu. Tapi inilah yang memudahkan kita nantinya untuk menjalani proses closing, mengarahkan mereka ke presentasi dan mengajak mereka untuk join, itu sehingga prospekan tadi lebih mudah untuk mengatakan ya, saya mau join deh. Mungkin Mbak penasaran nih sama bisnisnya, pasti pengen ya rekan-rekan di sini ya. Nah, karena apa? Karena kita sudah mendapatkan kepercayaan terlebih dahulu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Misalnya, ini kita lagi mau prospek ya. Misalnya, Mbak Santi deh namanya ya. Halo Mbak Santi, apa kabar? Sekarang sibuk apa? Saya ibu rumah tangga, Mbak. Oh, ternyata Mbak Santi ini ibu rumah tangga. Sama ya, saya juga ibu rumah tangga. Terus saya bisa ngomong aja, wah sama dong Mbak, kita juga ibu rumah tangga. Mbak, saya lagi gabung nih di bisnis HDI. Ikutan yuk Mbak bisnis HDI. Yang ada Mbak Santinya bingung ya rekan-rekan. Baru nanya kabar ya. Terus kita baru sama-sama tahu, oh ibu rumah tangga. Terus tiba-tiba nawarin bisnis ya. Nah, kita sering kali itu
lupa kalau ternyata itu kita nggak bisa langsung menunjukkan ya maksud dan tujuan kita, tapi kita bisa lebih mungkin tanya kabarnya gitu ya. Misalnya apa nih lanjutannya? Mungkin jangan langsung tawarin produk atau bisnis deh gitu ya. Nah, jadi kita bisa mungkin apa nih? Ya, kita lebih mengamati gitu ya. Kita atau memberikan tanggapan. Nah, misalnya seperti apa tanggapannya? Misalnya gimana anak-anak Mbak? Sehat semua ya? Umur berapa aja nih Mbak anaknya? Terus Mbak Santinya pun mungkin bisa bilang, sehat Mbak, alhamdulillah. Kebetulan anak saya 3, masih kecil-kecil semua. Nah, nanti kita bisa berikan tanggapan lagi. Mungkin seperti apa? Wah, alhamdulillah. Keren ya Mbak Santi ya. Itu ngurus sendiri, apa ada yang bantu Mbak? Terus mungkin Mbak Santinya bilang, atau dia jawab lagi, kebetulan aku ngurus semuanya sendiri. Nah, masuk lagi kita. Mungkin dengan pujian ya. Ya ampun, luar biasa loh Mbak Santi gitu ya. Aku aja anak 1 masih kelimpungan loh ngurus sendiri. Mbak Santi 3 ngurus sendiri. Wah keren, luar biasa. Nah itu kita udah berikan pujian ya ke Mbak Santi. Nah jadi orang-orang itu juga ataupun si Mbak Santi ini tuh nggak akan ngerasa kita itu cuman ada maunya aja gitu ya. Jadi oh ternyata Mbak Gadis ini ada perhatian ya gitu ya. Ada perhatian dan kita ada respon, bahkan kita memberikan pujian. Tapi nggak usah lebay juga ya pujiannya. Jadi sesuaikan aja dan tulus dari dalam hati kita, rekan-rekan. Nah kalau misalnya nih, kita juga, ini ya teman-teman, punya medsos ya, hal tersebut juga nggak akan beda ya rekan-rekan. Tetap kita berikan hal yang sama, gitu ya. Jadi bangunlah diri kita dengan apa? Dengan positive attitude. Nah, lalu misalnya seperti kita di medsos itu men-share konten tentang produk atau bisnisnya, kita harus bisa melakukannya secara konsisten. Supaya apa? Supaya orang tuh percaya ya, rekan-rekan. Oh, kita ini benar-benar bisa deh. Kita ini benar-benar lagi lagi bergabung di sebuah bisnis seperti itu. Jadi jangan cuman kita itu posting 10 hari sekali, gitu ya. Misalnya cuma 1 minggu sekali. Yang ada orang bingung ya, ini sebenarnya niat nggak jualan gitu ya, niat nggak bisnis. Nah juga jangan lupa hindari konten-konten yang berkaitan dengan politik, SARA. Karena apa? Karena agama dan politik itu membuat kita bisa jadi ada pro dan kontra. Jadi kita nggak boleh mengkotak-kotakan ya rekan-rekan, jadi dihindari hal tersebut. Begitu juga dengan gosip dan gibah. Nah saya ada sedikit quotes nih buat rekan-rekan di sini. Apa? Ini dia ya, tukang gosip adalah orang yang bercerita pada Anda tentang orang lain. Orang yang membosankan adalah orang yang bercerita pada Anda mengenai dirinya sendiri. Namun, seorang juru diskusi yang cerdas adalah orang yang bicara pada Anda mengenai diri Anda sendiri. Wah, jadi semua orang ya rekan-rekan dimanapun itu nggak boleh kita jadi tukang gosip seperti ini ya rekan-rekan. Jadi no relation, no transaction, no business. Mungkin seperti itu ya Mbak Rolin. Yang pertama yang harus kita bangun adalah trust. Kita harus memberikan kepercayaan nih. Gimana menurut Mbak Rolin? Betul sekali, 101% setuju banget no debat kalau ini. Karena memang building trust ini susah gampang. Tapi ketika trust itu sudah Anda dapatkan, rekan-rekan, berarti Anda sudah setengah jalan menuju closing ya, lebih dekat ke arah closing ya. Karena kalau kita nggak bisa dipercaya, benar kata Mbak Gadis tadi, kita ngomong A dikatainnya Z, kita ngomong Z dikatainnya A lagi. Jadi susah nih menggiring. Padahal kita udah jujur banget, tapi karena tadi itu belum dapat trust-nya aja. Jadi ada tips dan step-nya untuk mendapatkan trust dari customer kita. Bahkan dari orang mungkin yang belum jadi customer kita pun bisa didapatkan dengan tips yang udah di-share sama Mbak Gadis tadi. Terima kasih Mbak Gadis. Dan kita next masuk ke step berikutnya. Untuk tahapan closing itu apalagi yang butuh kita siapkan ya. Jadi yang pertama tadi ada building trust, yang kedua adalah building needs ya. Building needs adalah kita harus menggali kebutuhan dari calon member kita atau calon customer kita itu apa. Nah, hebatnya lagi di bisnis ini kita bukan hanya dituntut sebagai penjual ya. Ini adalah bisnis yang luar biasa, tapi kita juga dituntut untuk bertindak sebagai konsultan. Hah, konsultan? Kalau di luaran itu kan konsultan mahal gitu ya. Tenang, semuanya bisa dipelajari. Gimana nih Rolin, saya nggak bisa loh mengajukan, nggak menggali kebutuhan orang itu seperti apa gitu. Aku aja introvert, nanya aja takut, nelpon aja takut. Nah, itu harus pelan-pelan kita benahi. Ternyata untuk building needs atau menggali kebutuhan seseorang itu ada juga
tips and triknya. Dari yang tidak bisa, semua bisa. Pada pagi hari ini semuanya bisa pokoknya ya. Dengan cara yang pertama adalah mengajukan yang namanya pertanyaan ya. Kita kalau tidak tahu ya bertanya. Saya harus menggali dari mana dulu nih. Nah, di sini dijelaskan di piramida kebutuhan dari Abraham Maslow rekan-rekan bahwasannya untuk kebutuhan manusia itu ada tingkatannya. Nah, kita harus gali dulu nih kebutuhan orang yang ingin kita closing ini ada di titik yang mana. Yang pertama ada di fisiologis ya. Kemudian yang kedua rasa aman. Semakin tinggi biasanya manusia itu kalau sudah ada di satu titik pengennya pasti lebih tinggi nih Mbak Gadis. Nggak ada yang pengennya turun gitu kan. Kalau udah dapat fisiologis, orang pengen rasa aman lagi. Kalau udah dapat aman ya pengen naik lagi ke sosial atau ke penghargaan. Dan yang paling tinggi itu ada di tingkatan aktualisasi diri. Dan di semua kita di sini saya yakin pasti ada titik-titik tertentunya. Anda tahu sendiri jawabannya. Begitu juga terhadap orang yang kita ingin closing ya. Jangan benar kata Mbak Gadis tadi, tiba-tiba datang nawarin produk atau bisnis ini, ngomong 5 menit nggak berhenti-berhenti tapi tidak pernah mengajukan pertanyaan terhadap orang yang kita ingin closing ini. Yang apa? Yang ada jadinya apa? Boring. Yang ada jadinya Anda ego banget, kata calon customer Anda. Jadi ini Anda harus gali dulu. Jangan langsung sodorin bisnisnya rekan-rekan. Ajukan pertanyaan untuk menggali kebutuhannya. Misal, saya contohkan rekan-rekan. Saya punya teman yang saya sudah lama tidak ketemu. Anggap saja namanya Alfa gitu ya. Alfa ini adalah teman saya waktu saya kuliah dulu. Terus saya dapat kontaknya di sosial media, saya WhatsApp atau mungkin direct message. Hai Alfa, apa kabar gitu? Udah lama ya nggak ketemu. Alhamdulillah Rolin, kabar baik. Rolin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Alfa sekarang udah berkeluarga kah? Udah Lin, alhamdulillah udah punya 2 orang anak misalkan. Oh iya sekarang sibuk apa Alfa? Saya langsung tanya sibuk apa gitu ya. Saya itu sebenarnya kerja di bidang hospitality nih, Lin. Hospitality tepatnya di perhotelan misalkan. Tapi semenjak pandemi, saya itu digaji kadang setengah atau unpaid leave, dan baru 1 bulan ini saya diberhentikan total karena memang lagi PPKM level 4 di daerah tempat saya kerja, misalkan seperti itu. Saya langsung nangkap nih kebutuhannya Alfa. Wah, sepertinya Alfa ini butuh dari sisi fisiologisnya atau rasa amannya gitu ya. Karena dia nggak punya pekerjaan yang sekarang bisa memberikan kebutuhan bulanannya, atau mungkin sekarang dia gajinya lagi dipotong atau baru terdampak PHK, kita kan nggak tahu nih kondisinya. Kita gali terus, itu kan baru asumsi awal kita ya rekan-rekan. Untuk tahu lebih tepatnya kita harus gali terus. Jangan takut untuk bertanya, tapi ingat ajukan pertanyaan dengan sopan dan membuat orang yang ditanya merasa nyaman. Jangan merasa, ih si Rolly ini kepo banget sih. Oh ya ampun Alfa, I'm sorry to hear that ya. Aku turut bersedih dengan apa yang menimpa kamu gitu. Anak-anak tapi sehat ya, Fa ya. Tadi padahal aku nih, saya berpikirannya rekan-rekan untuk memprospek Alfa ini, saya tahu dia udah punya 2 orang anak dari foto di Instagramnya. Tapi setelah dengar tentang pernyataan dia yang mengatakan bahwasannya dia baru di PHK, langsung muter otak kan, wah kayaknya kalau nawarin vitamin anak belum pas nih, dia baru di PHK. Saya ganti. Oh gitu ya, Pak. Jadi sekarang kesibukannya gimana? Oh iya sekarang lagi nyari kerjaan, cuma susah banget Lin. Pengen mulai bisnis juga masih belum pas kayaknya. Pelan-pelan kita masuk ke peluang bisnis yang mungkin bisa membantu si Alfa ini untuk bertumbuh, atau mungkin dia akan tertarik. Oh iya, saya kebetulan juga sekarang lagi menjalankan bisnis high dessert Alfa. Oh apa tuh Lin? Alfa pernah dengar Clover Honey? Yang lagi viral itu ya, kita langsung beri stigma-stigma positif kepada si Alfa ini. Saya lagi jalani itu Alfa, dan enaknya ini bisnis bisa dijalankan bekerja dari rumah atau bareng istrinya Alfa. Wah, menarik nih kayaknya Lin. Boleh ya nanti Alfa telepon Rolin atau Rolin telepon Alfa. Kita akan udah mulai nih pelan-pelan ya, ketika udah mengarah ke telepon itu udah mendekati closing lagi rekan-rekan. Itu contoh yang pertama ya. Nah kemudian ada lagi nih tips yang kedua untuk menggali kebutuhan itu setelah kita mengajukan pertanyaan, mendengarkan untuk memahami kebutuhan mereka ya. Jadi memang lebih lanjut ketika Alfa itu tadinya udah trust sama saya, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Lanjut lagi kita harus mendengarkan apa yang menjadi keluhan atau kebutuhan mereka. Ingat rekan-rekan, ketika trust itu terjadi, orang akan dengan senantiasa dengan senang hati menceritakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Karena apa? Itu tadi trust-nya sudah terbentuk, nyamannya udah dapat, pertanyaannya digali secara
tepat gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru dalam menggali pertanyaan orang, lihat moodnya. Jangan sampai Anda mengajukan pertanyaan di saat mungkin dia lagi COVID, terus tiba-tiba Anda telepon, mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh. Jadinya nggak mood. Jadi harus pintar-pintar ya. Untuk menjadi seorang closing maker ini harus pintar membaca situasi. Ketika dia sudah jawab pertanyaannya, dengarkan lagi lebih baik ya. Nah, karena apa rekan-rekan? Salah satu kunci untuk mendekati closing itu adalah memang komunikasi ya. Di sini disebutkan hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengarkan hal yang tidak terucap. Itu Anda sudah luar biasa. One step ahead. Bukannya hal yang diucapkan lagi yang kita pahami, tapi hal yang tidak terucap. Hati-hati rekan-rekan, kebanyakan dari kita bahkan untuk menjalin komunikasi kita lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Balik teorinya, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dan selalu ingat golden rules-nya ya, perlakukan Anda sebagaimana Anda ingin diperlakukan dan jangan perlakukan orang lain sebagaimana Anda tidak ingin diperlakukan ya. Jadi buat calon customer Anda senyaman mungkin. Misalkan saya punya contoh customer kedua. Ini adalah rekan atau mungkin partner kolega dari orang tua saya. Namanya Ibu Tati misalkan. Ibu Tati ini background-nya adalah seorang ibu rumah tangga yang saya ketahui. Terus saya telepon. Assalamualaikum Bu, saya Rolin, anaknya Ibu Tuti. Ibu Tati apa kabar? Oh baik Rolin, apa kabar? Baik Bu, alhamdulillah. Ibu gimana? Kabarnya sehat ya, mudah-mudahan. Sekarang sibuk apa? Langsung ajukan pertanyaan. Sibuk apa Bu? Iya, sekarang Ibu alhamdulillah 2 tahun ini buka yang namanya bisnis catering gitu ya, atau food and beverage. Alhamdulillah banget Rolin, karena sekarang banyak yang work from home, catering Ibu laku banget, omsetnya bahkan naik ratusan persen udah semenjak pandemi ini. Saya langsung mikir ya, wah ini Ibu kalau saya tawarin bisnisnya tertarik ya? Oke, saya coba masuk dari produknya dulu. Saya tawarin dulu produknya, karena mungkin Ibu Tati ini udah memasuki fase seumuran orang tua saya, hampir 60 tahun yang butuh produk untuk jaga kesehatannya. Jadi pelan-pelan, kita gali kebutuhannya untuk apa? Untuk kita nantinya bisa menawarkan solusi yang tepat bagi calon customer kita. Jangan sampai orang yang butuh produknya kita tawarin bisnisnya. Ibaratnya apa rekan-rekan? Kalau contoh nih kita mau beli sabun cuci di supermarket, cuma pengen beli sabun cuci, maaf ya Bu, Ibu mau beli sabun cuci ya? Harus isi data ini ya, KTP Ibu mana ini. Nggak tepat ya, karena nggak pas. Dia pengen sabun cuci, tapi malah di prospek untuk isi data dan lain-lain. Orang mau beli produk, kita minta KTP-nya. Yang ada apa? Lari, beli madunya mending sama orang lain aja. Nggak sama Rolin. Karena Rolin ini terlalu ambisi gitu ya. Jadi kita harus menggali itu agar closing kita cepat dan tepat. Ya, kayak Bu Tati tadi yang saya contohkan, kalau memang beliau belum bisa masuk bisnisnya, kenalkan dulu produknya. Kalau dia sudah cinta dengan produknya, cocok, kita prospek lagi bisnisnya. Walaupun Ibu Tati ini dari background yang mungkin ekonominya matang secara finansial ya, kita bisa tawarkan dari sisi tadi yang namanya penghargaan ya, karena mungkin Ibu Tati ini menjalankan bisnis catering yang mungkin rutinitasnya setiap hari itu sama ya, dia tukang masaknya mungkin atau tukang aduk bumbunya. Kalau nggak ada Bu Tati nggak bisa jalan ini bisnis. Tapi mungkin dari sisi penghargaan belum ada, di mana penghargaan ini di bisnis HD bisa memberikan penghargaan jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Wah, menarik banget Rolin, Ibu belum pernah nih keluar negeri. Bahkan di bisnis ini pun Ibu belum pernah keluar negeri. Di sini ada ya? Bisa jadi Ibu Tati tadi tertarik. Bisa jadi juga kalau Anda prospek karyawan yang kerja kantoran, yang menurut Anda bulanannya sudah oke banget gajinya, kayaknya dia nggak mau deh. Belum tentu rekan-rekan prospek lagi dari tadi penghargaan atau aktualisasi diri. Karena banyak orang yang bekerja sampai puluhan tahun tidak pernah diberikan yang namanya penghargaan jalan-jalan ke luar negeri sama perusahaannya, apalagi sampai bawa keluarganya ya. Mungkin untuk lebih lengkapnya saya akan jelaskan lebih lanjut. Banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan ketika kita menjalankan bisnis ini, yang nantinya rekan-rekan juga bisa menggunakan ini, keuntungan yang didapatkan dari HD ini untuk membantu Anda lebih cepat untuk closing ya. Seperti yang saya contohkan tadi. Di sini ada penghasilan yang tidak terbatas. Kalau untuk memprospek orang yang mungkin seperti background-nya seperti Alfa, baru di PHK, butuh pekerjaan, atau mungkin orang yang ibu rumah tangga, ingin bekerja dekat anak, pengen penghasilan yang tidak terbatas, Anda gunakan ini, penghasilan yang tidak terbatas, plus royalti dan saham. Ketika Anda sampai di level tertentu, Anda akan mendapatkan yang namanya sistem royalti dan kepemilikan saham. Kalau Anda memprospek seorang karyawan, misalkan, mendengar royalti dan saham, wah saya bisa memiliki sahamnya, saya aja nih udah kerja
puluhan tahun di perusahaan saya, 1% pun saya nggak punya loh sahamnya. Di HDI bisa. Kurun waktu 1 tahun aja Anda bisa memiliki saham di HDI. Masa sih Rolin? Benar. Ini loh Mbak Gadis contohnya. Beneran loh. Ini saya nggak bohong rekan-rekan. Mbak Gadis adalah salah satu contoh kepemilikan saham di HDI dalam kurun waktu 1 tahun bergabung. Ini adalah salah satu keseksian dalam tanda kutip Anda untuk menjual bisnis ini. Atau nomor 3, bisnis ini dapat diwariskan. Ke Bu Tati tadi yang punya bisnis catering, mungkin kalau ibunya sakit, Ibu Tati ini sakit, bisnisnya akan tutup sementara, atau mungkin ibunya nanti nggak ada, bisnisnya akan tutup selamanya. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang bisa masak sejago Bu Tati ini, misalkan. Kita tawarin, Bu, ini bisnis HDI bisa diwariskan, Bu. Karena udah ada sistemnya. Produknya sudah jelas. Dalam hati Bu Tati, wah, ini menjanjikan banget. Kalau nanti saya kenapa-napa, anak saya laki-laki semua nggak jago masak, misal. Ini HDI saya mau jalanin juga untuk diwariskan nanti ke anak cucu saya. Bisa Anda jual. Atau jalan-jalan keliling Indonesia dan mancanegara seperti yang saya ceritakan tadi ya. Jadi untuk karyawan atau mungkin orang yang belum pernah berpergian ke luar negeri, hebatnya HDI menawarkan jalan-jalannya juga, bahkan Anda bisa mengajak orang-orang tersayang atau keluarga Anda. Nah, kemudian juga kesempatan untuk pengembangan diri. Nah, ini luar biasanya di HDI, berbedanya kita dengan bisnis-bisnis lainnya, terutama bisnis network marketing, kita punya banyak sekali tempat untuk mengembangkan diri. Di sini dari yang tidak bisa jadi bisa, dari yang nggak jago bisa closing, dari yang takut follow up jadi nagih follow up. Karena apa? Semuanya diajarkan karena kita memiliki yang namanya pendidikan berjenjang dan billionaires. Itu keunggulan HDI dan saya cinta banget sama ini. Dan kemudian kita juga memiliki yang namanya free training dan business consultant. Di mana lagi rekan-rekan ada bisnis yang bisa memberikan Anda free konsultasi, yang bisa memberi Anda free leader atau free coach ya, untuk Anda memilih mentor Anda, free mentoring dari upline leader Anda, bahkan dari siapapun di sini secara gratis. Kalau di luar sana kita pengen buka bisnis baru, bayar konsultan bisa ratusan juta rekan-rekan untuk bikin suatu bisnis plan-nya atau bikin sistemnya. Di sini sudah ada sistem, sudah ada bisnis plan, dan konsultasinya pun diberikan secara gratis. Ini juga hal yang bisa sekali Anda jual, di mana juga nantinya training dan bisnis konsultan ini bisa juga diterapkan untuk bisnis-bisnis lainnya yang nanti Anda jalankan. Jadi hari ini luar biasa rekan-rekan. Di sini tempatnya Anda bertumbuh. Misalkan Anda nge-closing orang dengan cara seperti itu, saya yakin langsung closing dengan modal 0 rupiah bisa dapat keuntungan sebanyak ini. Masih ada lagi, kita next. Berikutnya keuntungannya adalah kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Nah, ini juga luar biasa ya. Kita menjalankan bisnis yang bisa memberikan kesehatan, kesembuhan untuk orang banyak. Memberikan pengharapan lagi untuk keluarga yang mungkin anggota keluarganya lagi sakit atau mungkin terkena COVID-19, bisa disembuhkan atau dibantu recovery-nya dengan produk-produk kita. Dan juga kita memberikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ini artinya apa? Ini bisnis yang juga bisa kita tawarkan ke orang lain, baik itu ke kolega atau ke keluarga kita, di mana kita bisa membantu meningkatkan kesejahteraan orang banyak dari peluang bisnis yang ada di sini. Hebat ya rekan-rekan, di sini kita menjalankan bisnis bukan untuk kesuksesan diri kita sendiri, tapi melibatkan orang banyak, di mana mungkin orang sangat membutuhkan bisnis ini saat ini, apalagi di era pandemi dan berikutnya pun saya yakin bisnis ini akan sangat menjanjikan bagi banyak orang. Nah, kemudian ada free health dan beauty consultant by doctor ya. Jadi di sini juga kita punya dokter di HDI, kita bisa konsultasi, dan beauty consultant by doctor juga di Biskin kita juga ada dokternya, ada SSA-nya ya, ada Smart Skin Advisor. Jadi kita di sini nggak tiba-tiba jualan tanpa bekal. Di sini kita dibekali dengan ilmu-ilmu yang nantinya akan menunjang kita untuk menjual ya. Dan di sini kita juga bisa free konsultasi dengan para dokter tersebut. Ini juga kita bisa jual. Di mana lagi kita bisa beli barang dengan free konsultasi. Ada, grup Telegramnya ada. Dokternya pun standby. Hampir 24 jam, saya kadang WA jam 11 malam pun masih dibalas, luar biasa. Nah, kemudian bisnis plan yang adil dan mudah dipahami. Ini juga sesuatu yang Anda bisa janjikan dan jual untuk membantu Anda closing. Kenapa? Karena mungkin banyak dari calon closingan Anda ini yang tadinya pernah menjalankan yang katanya MLM, ternyata money game. Akhirnya apa? Skeptis dengan yang namanya MLM. Tidak mau lagi seumur hidup join dengan namanya bisnis MLM karena saya kapok. Modal saya tidak balik, buru-buru untung. Anda jelaskan bahwasannya di HDI bisnis plan kita sangat adil, sangat transparan, bonus ditransfer tiap bulannya ada tanggalnya, kemudian titik koma bonus yang Anda terima ada commission statement-nya setiap bulan, dan mudah dipahami dan dipelajari. Ini Anda harus sampaikan rekan-rekan, jadi untuk mematahkan stigma tadi bahwasannya
MLM tadi adalah money game. Terbalik ya, ternyata money game yang banyak berkedok MLM gitu. Nah, kemudian recognition dan juga extra cash. Ini juga luar biasa. Kita menghargai perusahaan ini, menghargai orang-orang yang memang benar-benar berkomit untuk sukses, dan jika Anda mencapai level tertentu, Anda akan diberi penghargaan recognition dan juga extra cash setiap 6 bulan. Ya, luar biasa. Belum tentu semua perusahaan bisa memberikan bonus per 6 bulan. Jadi di luar bonus bulanan ada bonus lagi nih per 6 bulan, Bu. Wow, kantor saya aja misalkan bekerja di salah satu perusahaan, nggak ngasih gaji, benar-benar gaji 12 kali aja tiap bulan. Di HDI ada lagi bonus per 6 bulan. Nah, ini hal yang bisa Anda jual kepada calon closingan Anda. Jadi disesuaikan dan di-customize dengan kebutuhan mereka ya. Jadi tadi udah building trust, building needs, cari kebutuhannya. Di antara banyak ini, masa sih nggak ada satupun yang akan nyangkut? Pasti ada, saya yakin rekan-rekan. Nah, seperti itu. Wah, keren banget ya ternyata. Benar-benar banyak banget loh keuntungan yang didapat dari bisnis HDI ini ya Mbak Rolin ya. Banyak banget Mbak Gadis. Ini banyak banget. Luar biasa. Banyak sih yang harusnya closing nih setelah nonton video ini, setelah lihat ini. Wah, bener nih. Kayaknya saya bisa pakai ini nih gitu. Harus Mbak Rolin, harus closing harusnya ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Mbak Rolin dan rekan-rekan di sini yang harus kita lakukan ya setelah tadi building trust dan building needs. Nah, yang ketiga, kita harus give the solution nih rekan-rekan. Nah, seperti apa ya memberikan solusi itu? Nah, kita yang pertama harus memiliki mindset membantu mereka. Nah, mindset kita adalah helping others ya, membantu orang lain. Punyailah tujuan untuk membantu orang lain. Nah, karena biasanya nih 90% orang itu adalah skeptis. Nah, orang yang apatis, di mana mereka di saat mendapatkan sebuah penawaran, orang ini pada umumnya akan berpikir, apa ini? Kamu mau cari untung apa dari saya? Ya, nah kamu mau ambil keuntungan apa dari saya? Nah, itulah makanya kenapa ini tuh dari hati ya. Ini tuh benar-benar harus dari hati Anda, rekan-rekan. Nah, jadi pada saat give solution ini benar-benar harus dari hati, ya. Betul-betul kita bangun mindset ini. Saya tuh mau nolong kamu loh. Saya ini mau produk dan bisnis ini tuh bisa bantu kamu. Selalu katakan ini tuh benefitnya untuk mereka. Nah, itulah kenapa saya selalu memberikan solusi dan bilang ke mereka, kalau mereka ini mengeluarkan 1, tapi akan mendapatkan keuntungan 5 sampai 10. Jadi mereka mengeluarkan 1, habis itu bisa mendapatkan 5 sampai 10 keuntungan. Nah, itu yang membuat kita nantinya menuju proses closing yang sangat besar presentasinya rekan-rekan. Terus yang kedua apa? Yang kedua fokus menjawab yang menjadi kebutuhan mereka. Ada suatu proses di mana saat presentasi ya, mereka akan tertarik dengan produk dan bisnisnya. Nah, perhatikan ya, hal kecepatan berbicara Anda. Wah, ini salah satu yang harus diperhatikan ternyata rekan-rekan, kecepatan berbicara Anda ya juga berpengaruh di sini. Jadi mulai latih keterampilan Anda saat berbicara, saat pada presentasi jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama. Tapi beri jeda. Ya, beri jeda sehingga saat proses presentasi one-on-one atau meeting kecil, itu ada proses. Jadi interaksi itu ada ya. Misalkan ada orang yang bertanya gitu. Oh ya Mbak Gadis, untuk penyembuhan COVID, itu apakah bisa produk-produknya? Harus diberikan apa ya Mbak? Nah, jadi cara konsumsinya gimana? Ada ya. Sesekali orang yang memotong presentasi kita, dan seringkali terjadi ya, kita itu tetap lanjut nih presentasinya. Kita tuh berpatok dengan apa yang mau diomongkan aja. Bisa jadi ada yang ngomong seperti ini. Maaf ya Bu, saya selesaikan dulu presentasinya, nanti saya jawab setelah saya selesai presentasi. Nah, ini udah salah rekan-rekan. Jadi tujuan kita presentasi itu adalah pada saat kita menemukan momen untuk closing. Berarti pada saat ada pertanyaan, berarti adanya interest. Ya, bahkan adanya keberatan pun itu interest juga ya, berarti rekan-rekan. Jadi menandakan mereka itu tertarik seperti itu. Jadi adanya keberatan atau objection pun itu pun harus kita tanggapi seperti itu. Jadi makanya kita harus fokus untuk menjawab karena pertanyaan itu adalah kebutuhan mereka. Jadi cepat selesaikan setelah itu. Ya, nggak apa-apa kita jawab aja ya rekan-rekan. Kalau ada yang tanya sudah waktu kita lagi presentasi atau kita sedang menjelaskan, jawab dulu.
gitu. Nah, jadi setelah itu kalau bisa kita langsung closing dan lanjut lagi presentasi. Nah, kalau misalnya kita udah closing produk, kita lanjut lagi presentasinya. Supaya apa? Supaya orang yang kita presentasi tadi dan bahkan kita bisa closing produknya, mereka itu nggak cuma closing produk ataupun nggak cuma menjadi konsumen, ya. Karena apa? Karena kita nantinya hanya mendapat konsumen, bukan rekan kerja. Maka lanjutkanlah, ya. Kalau orang sudah merasa butuh, orang pasti akan tanya, lalu produk apa yang bagus, Mbak? Nah, kita harus memberikan solusi ya rekan-rekan ya. Jadi kita harus bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka, menjawab sesuai dengan pertanyaan mereka, dan bisa juga kita beri contoh dengan memakai orang ketiga. Nah, jadi ceritanya saya ini closing ya, seperti ini. Ada orang yang punya masalah dengan anaknya yang susah sekali makan. Nah, saya bisa bilang, ya untuk membangun kebutuhannya, saya bercerita seperti ini. Jadi saya melalui cerita itu, ini mungkin bisa jadi lewat telepon atau WA call, ya rekan-rekan, video call, atau bertemu secara langsung. Nah, saya tuh seneng loh, Mbak, di HD ini punya banyak temen jadinya, gitu ya. Kenapa? Karena setelah konsumsi produk-produk HDI, gitu, jadi ya, saya tuh cerita ke calon rekan kerja saya tadi atau ke calon konsumen saya, kalau saya ini seneng banget di HDI. Kenapa? Karena semenjak saya ya bergabung di HDI, itu tuh saya banyak banget mendapatkan manfaat-manfaat ya. Salah satunya apa? Salah satunya saya tuh kemarin dapat cerita nih dari teman saya di HDI. Kalau anaknya itu jadi mau makan karena konsumsi produk-produk HDI. Seperti itu. Bahkan itu dia dari awal empasi sampai sekitar umur 1,5 tahun, itu dia nggak mau makan loh, Mbak. Jadi saya tuh waktu itu diceritakan oleh beliau ini kalau semenjak konsumsi produk-produk HDI, anak itu jadi mau makan. Keren banget ya, Mbak. Nah, bonusnya lagi apa? Padahal anaknya tadi cuman ini ya, nggak mau makan. Ternyata setelah konsumsi rutin produk-produk HDI, ya, si teman saya di HDI ini, itu tuh anaknya nggak gampang batuk pilek lagi, yang tadinya itu rutin ke dokter setiap bulan. Ya, tahu sendiri ya, anak-anak tuh kan rutin juga ya, kadang-kadang kalau kita nggak memperhatikan pola makannya, nutrisinya kurang, itu bisa jadi sering batuk pilek atau bahkan sering demam. Ya karena anak saya juga dulu tuh sempat mengalami hal tersebut. Nah, jadi kita ceritakan pengalaman orang lain ke calon prospekan kita ini. Jadi kita itu menceritakan pengalaman orang lain gitu ya, ada orang ketiga. Terus nanti si orang yang kita ceritakan ini antusias ya. Wah, iya kah Mbak? Wah, sama ya. Berarti dengan pengalaman anak saya gitu ya. Anak saya tuh susah banget makan. Itu sebenarnya produknya apa-apa aja sih Mbak? Di mana itu bisa saya cari produknya? Di mana itu saya bisa dapatkan? Nah, jadi terbangun ya kebutuhannya. Kalau mereka sudah memberikan respon seperti itu, kita pun bisa langsung berikan produknya. Jadi jangan malah melenceng kemana-mana ya. Dari kebutuhan atau tiba-tiba kita menawarkan produk lain gitu ya untuk masalah kesehatan lain. Terus tiba-tiba kita bilang, kamu juga aku lihat-lihat ya, saya lihat-lihat di Instagram itu kemarin lagi program diet juga ya. Nah, jadi kita malah mau menceritakan atau kita mau menawarkan produk lain yang untuk diet. Jangan ya rekan-rekan ya. Jadi yang ada nanti malah dia bingung, jadinya nggak closing. Nah, jawab saja sesuai dengan pernyataan mereka, pertanyaan mereka, dan kebutuhan mereka. Ya rekan-rekan ya. Jadi kita jawab apapun ininya ya, kebutuhan mereka. Jadi kita jawab ketika sudah terbangun kebutuhannya. Nah, jadi fokus menjawab yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, gimana kalau misalnya nih cerita tentang bisnisnya, ya? Jadi kita kasih tahu nih tentang kemudahan bisnis HDI. Bahkan tadi udah sempat dijelasin ya oleh Mbak Rolin, banyak banget manfaat-manfaat si bisnis HDI ini. Salah satunya apa? Mbak, ini produknya itu nggak perlu packing loh, nggak perlu stok barang. Nah, kemudian prospek kan tertarik. Langsung kita closing ya. Langsung kita ajak untuk join. Karena mereka sudah tertarik. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi kalau nanti kita jelasin panjang lebar, malah kemana-mana, yang ada mereka nggak tertarik untuk join. Nah, mungkin nanti setelah jadi member, barulah ya kita bisa follow up mungkin ke arah produk jadinya. Jadi itu tergantung ya di kebutuhan mereka. Jadi mengapa ya? Sekarang itu produktivitasnya itu menjadi rendah ya. Banyak enterpriser tuh yang produktivitasnya menjadi rendah. Kenapa? Karena tidak segera memberikan solusi dari kebutuhan mereka yang sudah terbangun.
Nah, jadi bisa jadi pakai contoh orang ketiga tadi. Ya rekan-rekan ya. Jadi seperti itu, kita memberikan solusi, membangun mindset, membantu mereka, dan fokus menjawab yang menjadi kebutuhan mereka. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita bisa closing, rekan-rekan. Wah, ini yang paling tunggu-tunggu ya. Bisa closing nih. Nah, saya ada sedikit tips untuk rekan-rekan di sini. Jadi ada yang namanya 3 times little yes and then big yes. Nah, jadi ya, kalau misalnya sudah closing, ataupun gimana sih caranya supaya benar-benar bisa closing dengan cepat, kita pakai teknik ini ya rekan-rekan ya, 3 time, little yes, dan big yes ini. Yaitu seperti apa ya rekan-rekan ya. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan nih ke calon prospekan kita. Misalnya nih, Bu, kalau Ibu lihat ya, tadi produk kita seperti Honeybee Pollens dengan kandungan gizi yang lengkap dan harganya hanya 2.500 per butir, berarti produk HD ini murah kan, Bu? Jadi kita langsung memberikan pernyataan gitu ya rekan-rekan ya. Terus dia langsung jawab nih, si ibu tadi. Iya sih. Nah, itu kita udah dapat satu little big ya rekan-rekan ya. Satu little yes ya, sorry. Nah, terus gimana nih selanjutnya untuk yes kedua? Bu, adakah di luar sana produk vitamin yang memiliki komposisi dan harga yang sama seperti produk kita? Saya rasa nggak ada ya, Bu. Hanya di IDI yang punya seperti itu. Terus ibu tadi bisa jawab, saya nggak seberapa tahu sih Pak, tapi iya HDI murah gitu ya. Jadi kita langsung kita langsung berikan kita langsung berikan pernyataan gitu. Jangan kita tanya lagi, tapi langsung kasih pernyataan. Nah, berarti kita udah dapat yes yang kedua ya. Terus yes yang ketiga seperti apa? Kira-kira menurut ibu nih, anak ibu di kondisi pandemi seperti sekarang ini butuh banget kan Bu vitamin? Iya sih, itu benar banget ya rekan-rekan ya. Kita semua pun di sini pasti butuh di masa pandemi ini. Jadi beri pertanyaan itu ataupun pernyataan yang benar-benar nanti jawabannya itu udah langsung iya aja gitu ya. Nggak ada tuh, Bu, kalau di pandemi seperti ini butuh nggak ya Bu sama yang namanya vitamin? Jadi jangan sampai ada kata enggak gitu ya, atau pertanyaan. Jadi langsung kasih pernyataan yang nanti jawabannya itu akan langsung yes. Nah, selanjutnya kita langsung bisa kunci nih. Ya, kita langsung bisa kunci dengan apa? Bisa saya bantu ya Bu untuk Ibu bergabung, kemudian mengambil produk yang Ibu butuhkan untuk anak dan keluarga. Ibu mau ambil yang mana? Easy Starter atau madunya Bu? Iya, saya ambil Easy Starter ya. Gitu. Nah, bahkan di akhir pun kita langsung berikan pilihan ya. Pilihannya apa? Easy Starter atau madunya. Gitu ya. Jadi jangan jadinya Ibu mau ngambil Easy Starter dulu atau nanti aja Bu. Nah, yang ada kalau nanti aja mereka benar-benar nanti ya closing produknya atau beli produknya. Jadi ini adalah salah satu teknik yang teman-teman dan rekan-rekan di sini bisa pakai ya. 3 little yes and 1 big yes. Nah, mungkin ini nih yang nantinya rekan-rekan bisa pakai ya. Gimana nih Mbak Rolin? Setuju nggak kira-kira dengan ini ya, teknik ini? Setuju banget Mbak Gadis. Ini rekan-rekan udah langsung dikasih contoh pernyataan yang langsung bisa ngunci ke arah closing. Jadi nggak usah galau lagi. Kalau tadi masih bingung, ini udah dikasih contoh-contoh lebih detailnya sama Mbak Gadis. Saya izin lanjutkan Mbak Gadis karena berikutnya ini juga nggak kalah menarik dan saya yakin ini akan sangat bisa diimplementasikan oleh rekan-rekan semua untuk menuju closing. Yang berikutnya adalah teknik closing ya. Jadi ini masih bagian dari closing. Ternyata ada teknik-teknik yang kelihatan ya, ada 5 teknik yang nantinya rekan-rekan bisa gunakan untuk meng-closing. Ternyata closing itu bukan hanya sekedar Bu, beli ya Bu, bukan hanya itu, ada tekniknya lagi nih rekan-rekan. Ada 5 teknik lebih tepatnya ya. Yang pertama itu ada teknik closing asumsi. Yang kedua, teknik closing kesempatan atau potensial loss. Yang ketiga, teknik closing urgency. 4, teknik closing testimoni. Dan yang kelima, teknik closing empathy. Kalau rekan-rekan bingung, saya akan jelaskan dan contohkan lebih detail berikutnya. Nah, jadi kalau teknik closing asumsi ini adalah kita membantu atau membentuk asumsi dari calon closingan kita tersebut ya. Jadi kita bentuk dulu nih asumsinya. Bisa kok. Gimana Rolin cara kita bentuk asumsi orang? Saya contohkan. Misalkan saya A, dan saya memberikan pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut kepada calon closingan saya. Jadi bagaimana Bu, dari penjelasan saya, apakah ada yang menarik perhatian Ibu? Nah,
Langsung kita asumsikan, pasti menarik ya, karena nggak ada bagian nggak menariknya. Saya langsung bilang, ada yang menarik nggak nih dari yang saya jelaskan menurut Ibu? Langsung kunci rekan-rekan. Atau yang kedua, closing asumsinya dengan contoh. Kalau saya boleh menyarankan nih, lanjutkan lagi rekan-rekan, dari apa yang saya pelajari, Ibu sekeluarga akan cocok sekali dengan paketan family set atau 4-star set. Karena ada free kids tree untuk anak Ibu yang usianya 2 tahun. Kelihatan ya rekan-rekan, ini kita langsung berikan paket family set atau 4-star set. Kita nggak nawarin kids tree doang untuk anaknya yang usia 2 tahun, jadi jangan takut rekan-rekan untuk menawarkan paket, karena di sini kita bisa bentuk asumsi calon closingan kita tadi. Ya, kelihatan ya, langsung kasih produk, kalau bisa kasih dalam bentuk paket. Nah, lanjut lagi, atau Ibu mau coba paket yang mana? Family set apa 4-star set, Bu? Ibu mau coba 1 atau 2? Kalau ambil 2 paket, Ibu bisa dapat cashback sekitar 247.500 loh. Nah, langsung rekan-rekan, langsung kunci, mau 1 apa 2? Nggak ada pilihan, nggak beli rekan-rekan di sini. Jadi, kalau tadinya rekan-rekan masih mikir, aduh, saya takut deh pengen closing Ibu ini. Jangan takut ya rekan-rekan. Tadi kita sudah ajarkan di atas bahwasannya harus yang namanya positive thinking dan sematkan juga antusias. Jadi rekan-rekan dari nada bicaranya, atau mungkin kalaupun dari chat WhatsApp harus ada penyusunan kata-kata yang memperlihatkan Anda itu sangat bersemangat berbicara dengan Ibu ini. Harus positive thinking ini bisa closing rekan-rekan. Jadi jangan takut. Nah, di sini kelihatan ya, nanti bisa di-capture dan langsung dipraktekkan untuk calon closingan Anda. Bahwasannya ini teknik closing asumsi. Kita membantu membentuk asumsi atau mindset dari calon closingan kita. Nah, yang kedua adalah teknik closing kesempatan atau potensial loss. Nah, di sini kita membantu memberi pandangan atau pendapat kita kepada calon closingan kita tentang kesempatan yang bisa mereka dapatkan atau mungkin potensial loss yang bisa mereka lewatkan jika mereka tidak bergabung dalam bisnis ini. Misalkan, banyak yang berpikir mungkin kalau saya join dan kemudian saya gagal, kan jadinya percuma ya. Udahlah buang duit, buang waktu, jadi buat apa saya join? Udahlah, nggak usah join. Karena mungkin di MLM lain banyak yang gagal, banyak yang nggak berhasil, cuma buang-buang duit. Padahal bisa jadi, kalau saya join sekarang, saya bisa sukses dan bahkan mendapatkan income 20-30 juta. Ada kemungkinan terjadi kan? Kita nggak tahu bahwasannya saya akan sukses atau saya akan gagal, karena kita tidak bisa meramalkan yang namanya masa depan. Kemudian next, kita lanjutkan dengan statement seperti ini, rekan-rekan. Justru kalau saya tidak bergabung sekarang, kerugian yang saya dapatkan akan jauh lebih besar, karena akan kehilangan peluang untuk mendapatkan income 20-30 juta per bulan dan kesempatan untuk perubahan kita. Nah, kelihatan ya rekan-rekan? Jadi lanjut lagi, dikunci di statement terakhir, kalau saya nih ya jadi kamu, kenapa nggak coba dulu? Toh gabungnya juga nggak ada modal, free, 0 rupiah, dan tidak akan ada ruginya jika kita mau coba. Nah, kita kasih gambaran ya, kalau kamu join, kamu ada kemungkinan sukses loh. Kita nggak tahu, kamu bisa dapat income 20, mungkin bahkan sampai ratusan juta rupiah. Tapi kalau kamu nggak coba, kamu lewatkan, kamu ya udah kehilangan sama yang namanya tadi potensi pendapatan kamu. Itu namanya kehilangan kesempatan atau potensial loss. Bisa ya rekan-rekan. Ini bukan kita menakut-nakuti calon closingan kita, enggak. Tapi kita memberikan bahwasannya ada kemungkinan Anda untuk sukses di bisnis ini. Kenapa? Karena sudah banyak yang sukses. Pakai lagi dari teorinya Mbak Gadis. Pakai kesuksesan orang lain, pinjam kesuksesan orang lain, gunakan cerita orang ketiga. Ini Anda bisa gunakan di sini. Kalau misalkan, aduh Mbak, saya aja baru join minggu lalu, baru tutup poin. Gimana caranya saya buat ngeyakinin dia, buat dapat income besar, saya aja belum. Pinjam rekan-rekan kesuksesan orang lain. Pinjam income bulanan upline leader kita yang sudah sukses. Kalau upline leader kita bisa, kita juga bisa, dan mereka yang kita closing juga akan bisa. Ingat ya, harus yakin sama bisnis ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah teknik closing urgency. Nah, kalau teknik closing urgency ini adalah kita memberikan penawaran atau mengclosingkan sesuatu yang sifatnya itu tadi urgency. Jadi ada term waktu tertentu. Contohnya nih, ada promo paket misalkan paket Propo Elix ya bulan lalu itu misalnya. Di mana nanti bulan depan sudah tidak ada lagi paket Propo Elix. Jadi kita bisa mengclosing dengan contohnya seperti ini. Bu, ada kabar baik nih. Perusahaan lagi ada promo terhype loh, Bu.
Nama promonya Triple Propo Elix, di mana beli 3 box cuma 1,4 plus. Atau jatuhnya per box itu Bu, cuma 400 ribuan. Tersedianya cuma terbatas Bu. Nah kita lihat ini urgensinya. Udahlah ada promo, tapi terbatas. Cuma 15.000 set aja Bu. Udahlah terbatas, ada kurun waktu lagi. Tapi Bu, cuma 3 hari aja, tanggal 21 sampai 23 September. Jadi habis ini udah nggak ada Bu. Kita liatin urgensinya. Jadi Ibu ini, aduh aku harus cepat-cepat pesan nih. Kalau enggak nanti aku bisa kehabisan. Karena terbatas cuma 15.000 set dan cuma 3 hari. Langsung rekan-rekan kita kunci ya. Kalau saran saya Bu, ambil 2 set deh Bu. Ini promo terbatas. Dan setahu saya promo-promo Elix seperti ini jarang Bu perusahaan ngeluarin. Setahun aja belum tentu ada 1 kali. Ya, bener rekan-rekan. Karena memang promo Elix ini promonya nggak selalu ada setiap bulan. Jadi kelihatan nih urgensinya. Nah ini biasanya calon customer kita atau calon closingan kita akan sangat tertarik dengan yang namanya teknik closing urgency. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi gitu ya. Kalau nggak beli sekarang, siap-siap bye-bye Bu gitu. Langsung closing, saya yakin. Teknik closing urgency ya. Nah kemudian yang keempat adalah teknik closing testimonial. Nah banyak kan rekan-rekan, nah ini teknik closing juga bisa Anda gunakan dari testi-testi mungkin orang yang sudah sembuh berkat produk HDI, terbantu sembuhnya, atau mungkin sudah sangat ada hasilnya. Kita gunakan untuk bantu kita closing calon customer kita. Contoh, saya bisa membayangkan bagaimana lelahnya pasti buat Anda berobat ke sana kemari untuk kesembuhan Anda. Saya jadi teringat Bu, ada orang dengan kondisi keluhan penyakit yang sama seperti yang Ibu alami. Beliau juga menderita gagal ginjal, ada hipertensi dan juga penyumbatan jantung. Tapi Bu luar biasanya ya, setelah beliau melakukan apiterapi hanya dalam kurun waktu 3 bulan, kondisi beliau jauh membaik dari sebelum-sebelumnya, dan setelah 6 bulan beliau bisa beraktivitas seperti orang normal lagi. Saya coba kirimkan ya Bu, dan sharing yang beliau lakukan, siapa tahu nih Ibu bisa menjadi referensi untuk kesembuhan Ibu. Jadi kita bisa gunakan testimoni orang lain yang sudah mungkin berhasil, yang sudah mungkin puas dengan produk ini, atau mungkin memiliki background yang sama terkait kondisi medisnya, kita kirimkan kepada calon closingan kita. Ini juga bisa kita gunakan rekan-rekan. Dan kemudian yang terakhir adalah teknik closing empathy. Nah ini apa? Mungkin masih banyak yang bingung ya. Jadi misalkan kita mau meng-closing salah satu orang manajer di kantornya ya, di mana notabene manajer ini mungkin udah posisi yang sudah amat sangat nyaman untuk mungkin dari salary atau gajinya pun sudah bisa dikatakan cukup besar. Kita bisa kok meng-closingnya. Kata siapa kita nggak bisa closing? Wah dia udah manajer rolin, kayaknya dia nggak tertarik sama bisnis ini. Belum tentu. Saya contohkan, Bu, kalau lihat prestasi kerja dan profesionalisme yang Ibu miliki di tempat kerja seperti ini, sampai bisa membuat Ibu menjadi sukses seperti saat ini, saya yakin banget, Bu. Saya percaya sama Ibu yang dengan profesionalisme dan juga dengan kapasitas yang Ibu miliki, kalau Ibu mau coba menjalankan bisnis HDI, benar-benar saya percaya pasti akan bisa jauh lebih cepat untuk berhasil dan segera membangun aset untuk bisnis Ibu sendiri. Karena dia manajer, bekerja di kantor orang lain, ini bisnis bisa Ibu jalankan sendiri. Langsung jual itu rekan-rekan. Dan bahkan ini bisa Ibu wariskan. Jadi bangun empatinya dengan cara puji. Katakan Mbak Adi tadi, lemparkan pujian. Ibu ini bagus banget, sangat profesional. Sangat bisa memanage waktu misalnya di kantor. Lakukan itu dan langsung sambungkan dengan bisnis HDI. Dari empati yang telah kita sampaikan tadi. Atau mungkin contoh yang kedua, kita ingin meng-closingkan ibu rumah tangga, juga berbeda, membangun empatinya dengan cara yang berbeda. Kita lihat lagi background-nya. Misalkan ibu rumah tangga yang kita ingin closing ya. Contohnya, Bu, saya dari tadi mendengarkan salut banget loh kalau melihat Ibu. Ibu ini orangnya sangat well organized, mengatur rumah termasuk mendidik anak. Ibu tahu nggak, itu bekal yang besar sekali untuk Ibu bisa sukses di HDI. Jadi mungkin orang ini yang tadi background ibu rumah tangga merasa tidak percaya diri, karena saya nggak bisa Mbak Rolin prospecting, saya nggak bisa yang namanya presentasi. Kita harus membangun empati tadi, menyampaikan atau melempar empati tadi bahwasannya ibunya orangnya bagus banget, well organized. Jadi ibu rumah tangga itu sulit loh Bu. Kalau digambarkan dari gambar sebelah kiri ini kelihatan ya ibu rumah tangga itu udah kayak gurita, tangannya banyak. Karena apa artinya? Semua ibu tuh bisa melakukan hal apa saja, termasuk di HDI Bu. Kadang orang berpikir itu menjual apa yang paling penting. Padahal ya Bu, sebetulnya bagaimana Ibu
mengajarkan ke anak ibu tentang pendidikan di rumah. Ajaran ibu itu bagus sekali, Bu. Saya percaya kalau ibu mau menjalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh, ibu pasti juga bisa besar. Karena ibu punya kemampuan untuk mengorganize di rumah dan juga mengajarkan anak itu, menurut saya itu hal yang sangat luar biasa, Bu. Nggak semua orang bisa, Bu. Well organized adalah salah satu kunci sukses untuk menjalankan bisnis HDI. Si ibu tadi yang tadinya merasa tidak confident, merasa tidak percaya diri untuk menjalankan bisnis ini, karena Anda lemparkan empathy yang pas, wah kayaknya saya bisa nih. Saya orangnya memang benar bisa bagi waktu sama well organized, langsung closing rekan-rekan. Jadi dari 5 teknik closing yang saya sampaikan contohnya ini, rekan-rekan bisa gunakan untuk membantu Anda closing lebih cepat, customize, sesuaikan dengan kebutuhan Anda ya. Jadi ternyata closing ini bukan melulu mengenai pokoknya harus closing, tapi kita lihat lagi kebutuhannya di mana, kemudian kemampuannya seperti apa. Kita bisa gunakan 5 teknik closing yang sudah saya share barusan. Nah, seperti itu mungkin Mbak Gadis dan Cirosita yang bisa saya sampaikan. Oke. Ini luar biasa banget ya. Mulai dari 3 little yes sampai 5 teknik closing, ini benar-benar applicable banget ya. Ini ilmu terapan banget, bahkan sampai cara ngomong, dialognya diajarkan sama Kak Rolin dan juga sama Kak Gadis. Ini menarik banget dan saya yakin ini berguna karena banyak dari enterpriser baru seringkali bingung nih, gimana sih kata-kata closingnya gitu ya, biar langsung closing ya. Ini sekarang sudah dijawab. Oke, nah tapi tadi ada yang membuat saya tergelitik adalah bicara mengenai isi starter. Banyak enterpriser baru yang pertama kali mencoba bisnis high desert ini, mereka merasakan bahwa agak sulit nih jual paket isi starter, karena kelihatan banyak dan besar. Tapi di sini dari tadi kelihatannya Kak Rolin dan Kak Gadis mengarahkan untuk kita untuk harus bisa orang baru harus bisa mengarahkan untuk closing paket isi starter. Boleh nggak dibagiin tips-tipsnya? Gimana sih caranya biar bisa closing isi starter sak kontainer gitu ya bahasanya. Oke, mungkin Kak Gadis boleh bantu saya. Bener banget, Ciros. Jadi kita ini harus berpikir besar nih, Ci. Nah, salah satunya harus bisa closing paketan easy starter ini gitu ya. Jadi bukan cuman mungkin cover honey-nya aja atau propolisnya aja. Jadi ternyata ada benefit ya kalau kita membeli yang namanya easy starter ini. Nah, jadi rekan-rekan juga bisa nih menggunakan hal ini ya. Gitu. Gimana sih caranya ya untuk kita bisa dengan cepat ya mengclosing easy starter ini atau paketan easy starter ini. Jadi ada beberapa benefit ya dari kita bisa mengclosing easy starter. Jadi kita bisa bilang ya, yang pertama ini tuh merupakan ya easy starter ini merupakan paket lengkap dengan sejuta manfaat untuk kebutuhan satu keluarga. Benar ya, karena apa? Karena ya paketan easy starter ini salah satunya misalnya seperti family set ya, rekan-rekan itu kan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan gitu ya, baik itu dari anak-anak ya, remaja, dewasa, orang tua, bahkan sampai lanjut usia gitu ya. Jadi memang sangat-sangat memenuhi kebutuhan satu keluarga. Jadi kita bisa katakan hal ini ya rekan-rekan. Yang kedua apa? Ya lebih hemat udah pasti dan menguntungkan dengan free product yang berkhasiat. Pastinya lebih hemat. Kenapa? Karena dengan kita membeli ya satu paket itu udah pasti jadinya harganya jauh lebih murah. Karena apa? Karena dapat satu free product juga gitu ya. Jadi mungkin seperti 4-star set ya yang tadinya kita bisa beli atau kita bisa jual itu dengan harga yang lumayan ya. Tapi kalau kita beli paketan itu pasti akan jauh lebih hemat dibandingkan kita beli satu-satu. Bahkan bisa dapat free produknya. Dan yang ketiga, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa dapat cashback lebih banyak. Nah, ini benar-benar salah satu benefit ya, atau beberapa benefit yang bisa kita dapatkan kalau membeli si e-starter ini. Kalau saya ya, Mbak Rolin dan Cirosita, itu kalau mau mengatakan dapat cashback itu orang-orang tuh salah satunya ibu rumah tangga seperti saya itu benar-benar langsung tertarik gitu. Karena wah, serius nih saya langsung dapat cashback. Kita bisa bilang ya, seperti itu. Karena apa memang seperti itu adanya. Kayak saya tuh bisa closing paketan apa nih Biskin ya, Biskin easy starter. Nah itu kan kita bisa bilang ya kalau beli paketan itu selain ya nanti bisa dapat
hampir 1 juta. Nah, Ibu juga bisa mendapat kesempatan dapat free produk loh, Bu. Wah, udah dapat glowingnya, nanti Ibu juga bisa langsung dapat yang namanya uangnya gitu ya. Nah, jadi Ibu tadi yang kita tawarkan pun langsung tertarik untuk membeli gitu. Karena kita kasih tahu benefit-benefitnya yang selama ini mungkin banyak ya rekan-rekan di sini tuh yang belum sempat katakan ke calon-calon prospekan kita. Nah, mungkin Mbak Rolin sendiri, gimana Mbak? Ada nggak contoh-contoh ya yang mungkin nantinya rekan-rekan ini bisa langsung terapkan nih waktu sedang prospek? Gimana sih Mbak supaya lebih cepat nih closing Benar. langsung isi starter? Bisa. Gimana Mbak Rolin? Ini rekan-rekan Mbak Gadis sudah kasih ya tips and triknya untuk meng-closing easy starter seperti apa ya. Yang penting itu tadi itu harus yakin dulu ya, jangan menawarkannya ragu-ragu. Wah, kayaknya mahal nih, Ibu ini kayaknya kemahalan nih. Jangan, itu kuncinya paling Oh iya. ya harus yakin dulu ini nggak mahal kok. Karena ingat rekan-rekan, untuk saat itu orang nggak akan ada perhitungan. Dan jangan-jangan Anda mengasumsikan mahal itu hanya pikiran Anda. Ternyata si Ibu ini di rumahnya keluarganya lengkap ya Mbak Gadis ya. Butuh semuanya. Betul. 4-star set misalkan, sampai ada anaknya, kepake banget. Nah, ini salah satu contoh conversation yang kita buatkan untuk Anda semua yang menonton video ini agar bisa mengclosingkan paket atau easy starter lebih cepat ya. Saya contohkan, Bu, kalau saya boleh sarankan, daripada Ibu hanya mencoba Clover Honey 1 kilo dan Royal Jelly Liquid, misalkan Ibu ini pengen tadinya Clover Honey dan Royal Jelly, langsung diarahkan. Akan lebih hemat kalau Ibu mencoba paketan easy starter yang kita Propo Elix Power Set, Bu. Karena Bu, hanya dengan menambah 1 box Propo Elix 60, Ibu bisa dapat free produk. Polenergy 520, Bu. Manfaatnya banyak banget. Ini multivitamin yang bisa Ibu gunakan sehari-hari untuk jaga daya tahan tubuh. Langsung disampaikan juga manfaatnya apa si Polenergy ini dan si Propo Elix. Karena kan tadinya Ibunya cuma mau Clover Honey dan Royal Jelly Liquid ya rekan-rekan. Dan langsung kunci juga, selain merupakan paketan yang hemat dan bermanfaat, juga lebih menguntungkan Ibu dengan mencoba paketan easy starter set ini. Jadi langsung kita sampaikan rekan-rekan, kalau tadinya beli 2 sayang Bu, mending langsung paket, ada free juga. Ini contoh conversation yang bisa kita sampaikan kepada calon customer atau calon closingan kita. Gitu Mbak Gadis. Mungkin saya lanjutkan kepada contoh berikutnya. Ada lagi. Ini kita sudah coba buatkan conversation yang langsung bisa diimplementasikan oleh rekan-rekan semua. Nah, ini contoh berikutnya tentang cara closing easy startup. Setiap produk HD ini memiliki keunggulan yang luar biasa. Dan kalau Ibu ingin merasakan manfaat yang lebih lengkap, saya sarankan Bu, coba paketan easy starter ini. Karena satu paket tersebut terdiri dari produk-produk unggulan HDI, Bu. Kalau Ibu tanya nih, Bu, produk bestsellernya HDI apa? Ada, Bu, di paket Easy Starter ini. Di mana paketan tersebut saling berkesinambungan dan memiliki manfaat yang saling melengkapi, Bu. Jadi kalau misalkan Ibunya takut, wah banyak banget saya bingung minumnya. Enggak, Bu, ini bisa melengkapi satu sama lain dan bisa digunakan. Misalkan seperti itu, rekan-rekan. Langsung lengkapi lagi, langsung contohkan. Polenergy merupakan multinutrisi yang terlengkap kedua setelah ASI, mulai dari vitamin, mineral, sampai asam aminonya sudah ada dalam Polenergy itu, Bu. Di dalamnya dapat membantu pemenuhan nutrisi tubuh secara lengkap. Lanjutkan lagi. Propo Elix atau Propo Elix merupakan imun booster alami dan bertindak sebagai antibiotik, antivirus, anti jamur, dan anti radang yang sangat membantu untuk memelihara atau memulihkan kesehatan kita. Sedangkan Royal Jelly Liquid, Bu, fungsinya sebagai regenerasi sel dalam tubuh kita dan juga sebagai anti-aging terbaik di dunia. Jadi kalau tubuh kita bermasalah kesehatannya pasti perlu regenerasi sel kan, Bu? Benar kan, Bu? Kalau sakit perlu regenerasi sel baru lagi kan? Nah, jadi ini fungsinya Royal Jelly, biar badan kita cepat pulih dari yang namanya recovery penyakit tadi. Nah, kalau Clover Honey, Bu, dapat membantu penyerapan nutrisi secara optimal atau maksimal, karena kalau pencernaan kita ada masalah, nutrisi yang masuk nggak bisa maksimal, Bu. Yang terserap nggak akan optimal. Jadi ini bagus banget, Bu, untuk badan kita, si Clover Honey ini. Langsung tutup. Nah, lengkap kan, Bu? Gimana? Daripada cuma coba 1, tapi nggak maksimal, mending cobain semua.
kan mubazir Bu kalau cuma beli satu. Nah langsung di closing rekan-rekan. Jadi memang betul kalau ingin closing easy starter jangan tiba-tiba langsung sodorin gambarnya harganya sekian. Sedangkan si customer kita tadi tidak tahu apa keunggulannya si produk ini. Jangan-jangan sama dengan beli satuan. Padahal kan dari segi harganya saja sudah beda. Dari free produknya juga ada tambahan. Kemudian dari manfaatnya pun ternyata saling melengkapi. Jadi nggak ada ruginya. Dari segi harga, segi produk, dan segi manfaat, semuanya akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi calon closingan Anda jika itu dikomunikasikan. Ya, ingat, kalau Anda tidak sampaikan manfaatnya apa, orang tidak akan tahu. Orang hanya bahkan berpikiran, ini Rolin gimana caranya closing aja nih. Padahal yang kita jual ini semuanya akan bermanfaat untuk calon closingan kita beserta keluarganya. Seperti itu mungkin Mbak Gadis. Contoh-contoh how to close easy starter. Mungkin Mbak Gadis ingin mencontohkan satu lagi, ada conversation yang kita siapkan. Selanjutnya saya pengen rekan-rekan bisa contoh mungkin nanti ya. Nah, ini kita sudah buatkan juga ya salah satunya. Nah, seperti ini. Bu, mau tahu kenapa saya paling suka paketan easy starter? Saya pribadi yang sudah lama mengkonsumsi produk HD ini merasakan benefit yang sangat banyak ketika saya membeli paketan easy starter. Karena memang benar ya rekan-rekan ya, saya juga sangat banyak sekali mendapatkan manfaat dari paketan ini. Nah, selain karena memang produk unggulan, lebih hemat, dan dapat free produk, saya tertariknya karena bisa mendapatkan cashback lebih besar dengan kita mencoba paketan easy starter ini, Bu. Nah, kita bisa langsung contohkan nih rekan-rekan. Kalau Ibu mencoba 2 paket easy starter, maka Ibu bisa mendapatkan cashback sebesar 247.500. Loh, Bu. Wah, ini kalau ibu-ibu ini langsung ya, wah 200 ribuan langsung gercep, ya langsung mau gitu ya. Kalau saya sih seperti itu ya rekan-rekan. Sedangkan kalau ibu mencoba 3 paket easy starter, maka ibu akan mendapatkan cashback lebih banyak lagi, yaitu sebesar 615.000 loh Bu. Wow, banyak kan Bu? Wah, ini lebih banyak lagi. Mungkin dia mau bagi-bagi ke keluarganya gitu ya rekan-rekan ya, atau mau kasih ke tetangganya gitu. Belinya langsung 3. Nah, yang lebih spesial lagi nih Bu, kalau ibu mengambil 4 paket easy starter, ada benefit yang lebih banyak lagi. Pertama, bonus cashback menjadi 862.500. Yang kedua, berkesempatan mendapatkan cash award lebih dari 1 juta loh Bu. Wah, keren banget ya. Nah, jadi berkesempatan mendapatkan cash award sebanyak 1 juta ya rekan-rekan. Nah, selanjutnya langsung naik peringkat bergengsi di HDI, yaitu Enterprise Manager hanya dalam 1 bulan. Nih bayangin Bu, kalau di bisnis lain perlu waktu tahunan ya Bu untuk menjadi manajer. Ibunya langsung bingung ya. Wah, ini bisnisnya menarik banget gitu ya. Selain udah dapat banyak manfaat, bisa jadi manajer lagi gitu ya. Menarik kan Bu, paketan easy starter ini wajib coba deh Bu. Recommended banget. Wah, kalau saya sih waktu pertama ya, sebelum join atau belum join, kalau dikasih tahu kayak gini, pasti saya langsung join Mbak Rolin. Bener nggak Mbak? Nah, mungkin itu kali ya Cirosita yang bisa kita kasih ya, benefit-benefit dan contoh-contoh nih supaya rekan-rekan di sini bisa cepet-cepet closing yang namanya paketan easy starter. Sip. Ya, ini buat saya ini informasi yang sangat penting. Karena banyak sekali dari rekan-rekan yang enterpriser baru melihat kalau pertama kali kesannya itu, aduh 1 paket mahal. Jadi coba deh saya jual odol aja dulu. Saya jual dulu aja pasta giginya. Jual dulu APC-nya yang murah-murah gitu ya. Nah, kenapa kok bisa berpikir seperti itu? Ternyata mereka belum tahu caranya menyampaikan gimana closing paket easy starter. Tapi setelah mendengarkan sharing dari Kak Rolin dan Kak Gadis, saya percaya rekan-rekan enterpriser baru akan sangat dipermudah sekali untuk langsung bisa closing paket easy starter. Karena tidak ada yang sulit kok. Buktinya banyak kok rekan-rekan yang hari ini itu berhasil mengenalkan dan menjual paket easy starter. Apalagi ditambah dengan dialog-dialog yang tadi sudah disampaikan. Sip punya pokoknya. Ya, Kak Rolin, Kak Gadis, ini menarik banget dari awal sampai akhir, banyak banget yang bisa dipakai ya buat teman-teman di sini ya.
Mungkin sebelum kita akhiri acara pada hari ini, Caroline dan Kak Gadis boleh tahu dong kok bisa sampai sehebat ini ya. Selain dari rekan-rekan ini, Caroline dan Kak Gadis mempelajari apa yang sudah ada di kita punya sistem pendidikan di Billionaire. Apakah Kak Gadis dan Kak Caroline mungkin ada belajar hal-hal lain lagi supaya boleh di-sharingkan juga nih ke teman-teman ya. Karena saya percaya Anda bisa sehebat dan selihai ini sharingnya bukan terjadi hanya belajar satu kali aja ya. Pasti ada sesuatu nih yang spesial yang Anda lakukan. Boleh dong kita kulik-kulik terakhir nih. Benar-benar, Ci. Nah, selanjutnya ini kita pengen kasih tahu, Ci, ke rekan-rekan ya, kalau di sini itu kita punya ya referensi buku-buku untuk mempertajam tingkat closing kita semua yang ada di sini, termasuk saya dan Mbak Rolin. Nah, ini dia nih buku-bukunya. Yang pertama ada Bagaimana Mencari Kawan dan Memengaruhi Orang Lain, terus ada Skill with People, terus ada juga 25 Ways to Win with People, yang tadi di awal juga udah pernah saya katakan ya, Cirasita dan Mbak Rolin. Nah, kalau saya sendiri, memang sebenarnya di awal itu ya, waktu menjalankan bisnis ADI sama sekali nggak suka nih baca buku. Tapi semenjak menjalankan bisnis ini, wah kok kayaknya semua hal-hal yang tadinya saya nggak tahu, sekarang bahkan sudah banyak tahu itu ya karena baca buku. Benar-benar buku-buku yang direkomendasikan oleh support system kita Billionaires ini luar biasa semua nih. Nah, kalau Mbak Rolin sendiri gimana? Sama kayaknya ya dengan saya ya. Betul Di banget. awal tuh karena buku ya, makanya kita semakin ter-open mind terus, semakin banyak tahu nih, wah ternyata bukan cuma sekedar menjual produk gitu ya Mbak Rolin di sini. Betul, ini pengembangan diri yang luar biasa. Di HDI kita diperkenalkan, saya pribadi lebih kenal dan lebih suka membaca karena rekan-rekan buku adalah jendela dunia ya. Jadi kalau rekan-rekan di sini belum punya atau mungkin baru punya 1-2 buku, tambah lagi koleksi bukunya. Ini investasi yang luar biasa untuk pengembangan diri dan bisnis Anda ya Mbak Gadis. Ini kalau banyak sebenarnya Mbak Gadis ya, buku-buku favorit di HDI itu, tapi ini adalah top 3 choice kita, 3 pilihan utama kita untuk mungkin mempertajam skill closing ya. Mungkin kalau favorit saya sendiri, kalau saya boleh share Mbak Gadis, dari 3 ini semua 3 favorit, tapi menurut saya ini juga cukup menarik ya. Dari tadi dibahas kan dari materi kita yang warna hijau, rekan-rekan bisa lihat di layar, 25 Ways to Win with People. Jadi memang rekan-rekan untuk membantu kita closing lebih cepat, kita harus bisa memenangkan hati orang ya. Yang namanya bisnis ini kita ternyata juga bukan hanya sebatas menjual produk, tapi juga kita harus bisa menguasai bagaimana caranya orang lain bisa mencintai atau menyukai diri kita dalam artian bisnis gitu ya. Kita harus disukai oleh orang banyak. Bahkan saya mengambil satu kutipan dari buku ini Mbak Gadis, kalau memang rekan-rekan ingin tahu lebih lanjut langsung beli. Untuk menerapkan pengajaran tentang closing di diri kita, harus ingat, yang pertama, lupakan usaha untuk mencari cara membuat diri Anda sendiri terlihat hebat. Lakukan sebaliknya, berusahalah membuat orang lain terlihat hebat, rekan-rekan. Kemudian tanyakan, yang kedua tanyakan, hal positif dan memotivasi apa yang bisa Anda katakan pada semua orang yang Anda temui pada hari itu. Ya, jadi ingat, harus langsung melemparkan yang namanya pujian. Jadi jangan mau kelihatan hebat sendiri, tapi lontarkanlah kehebatan itu juga bagi orang lain, rekan-rekan. Dan kemudian berikan perlakuan kelas A rangkap 3 pada semua orang yang Anda temui. Perlakuan kelas A rangkap 3, rekan-rekan, saya ulangi. Apa saja itu? Perhatian, penguatan, dan juga penghargaan. Dan terakhir, Anda harus ingat, dalam 30 detik pertama sebuah diskusi, katakan sesuatu yang memotivasi. Dalam 30 detik pertama, tadi Mbak Gadis ceritakan bahwasannya itu akan membentuk image Anda, branding Anda, harus segera lakukan yang namanya kalimat motivasi agar mereka langsung dalam tanda kutip mencintai Anda pada 30 detik pertama. Jadi ini buku yang menurut saya bagus sekali dan rekan-rekan harus baca untuk nantinya bisa memenangkan hati orang banyak. Di sini dijelaskan sangat detail, Mbak Gadis. Wow, keren banget ya. Itu baru sedikit aja, itu udah, wah gila ya, manfaatnya luar biasa kayaknya buku ini ya Mbak Rolin ya. Betul Mbak Gadis. Nah kalau saya sendiri ini mau sedikit ya mengutip
Nah, kata-kata dari buku ini, Mbak Rolin, yang buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mengaruhi Orang Lain. Nah, di sini saya mau kasih tahu nih ke teman-teman, ada di halaman 62 ya. Ini tuh kutipannya bagus banget ya. Saya ambil dari sini. Saya menganggap kemampuan saya dalam membangkitkan antusiasme pada orang lain. Nah, ini di sini ada ya. Si penulisnya bilang adalah aset paling besar yang saya miliki. Gitu. Jadi saya menganggap kemampuan saya dalam membangkitkan antusiasme pada orang lain adalah aset paling besar yang saya miliki. Dan cara saya mengembangkan hal terbaik dalam diri seseorang adalah dengan menghargai dan mendorong semangatnya. Nah, tidak ada hal lain yang sangat membunuh ambisi seseorang selain kritik dari mereka yang merasa lebih tinggi. Saya tidak pernah mengkritik siapapun. Saya percaya dengan memberi insentif kepada seorang di tempat kerja. Jadi saya suka memberi penghargaan. Tetapi segan mencari kesalahan. Jika saya menyukai sesuatu, saya sepenuh hati dalam penerimaan saya dan royal dalam memberi pujian. Wah, ini relate banget ya sama materi yang tadi udah kita sampaikan nih rekan-rekan. Jadi ternyata di buku ini pun mengatakan hal itu ya. Pujian, penghargaan ya, dan antusias juga. Jadi benar-benar wah, semua yang kita lakukan di HD ini ya ini dia ya dari buku-buku ini semua nih rekan-rekan. Jadi buku-buku ini sangat membantu kita untuk sambil menjalankan bisnis HDI. Seperti itu. Nah, mungkin nanti ada buku satu lagi ya, Skill with People, yang di lain waktu kita bisa juga ya jelaskan sedikit. Tapi buku-buku inilah yang membantu kita selama ini ya untuk semakin open mind dan semakin mudah lagi ya untuk menjalankan bisnis HDI. Salah satunya untuk mempertajam tingkat closing. Nah, mungkin itu ya Cirosita. Hal lain yang bisa kita lakukan. Ternyata simpel, yaitu membaca buku gitu ya. Dari yang awalnya tidak suka membaca buku, tapi karena ini merupakan sebuah keharusan kalau ingin sukses, Anda mencoba membaca, dan ternyata manfaatnya segudang banget. Terlihat dari bagaimana cara Anda berdua menyampaikan materi pada hari ini, seperti katanya Rolin tadi ya, daging semua, tenderloin semua gitu ya. Dan ini rekan-rekan sekalian bukan arti kata bahwa suka atau tidak suka, ya bisa atau tidak bisa, yang benar adalah mau atau tidak mau, ya. Karena terlihat tadi awalnya bilang saya nggak suka baca buku, tapi ketika kita mau membaca buku, akhirnya yang terjadi hari ini kemampuan Anda dalam tingkat closing ini benar-benar sangat tajam, ya. Ternyata rahasianya ada pada 3 buku ini. Jadi saya sarankan buat rekan-rekan di sini yang pengen segera sukses seperti kedua narasumber kita, wajib punya 3 buku ini ya. 3 buku yang akan membantu Anda semakin ahli dalam kemampuan terhadap manusia. People skill. Oke, rekan-rekan kita sudah ada sampai di penghujung acara. Saya percaya Anda sudah mendapatkan banyak hal ya untuk supaya Anda bisa menerapkan nanti di bisnis high desert Anda. Bagaimana sih supaya saya bisa closing sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, mungkin dari kedua narasumber, saya boleh dong minta ya dari Kak Rolin ataupun Kak Gadis, adakah kesan-kesan nih buat teman-teman supaya teman-teman juga hari ini semakin bersemangat untuk terus closing seperti Anda berdua. Boleh Kak Rolin? Ya, terima kasih, Cih. Jadi memang pada kesempatan pagi hari ini rekan-rekan, kita sama-sama belajar lagi bahwasannya closing itu bisa dipelajari ya rekan-rekan. Dan saya merangkum hal yang kita sampaikan pada pagi hari ini dalam satu mantra yang saya buat, Cih. Mantra dalam tanda kutip. As a marketers, we should be changing mantra, not only closing, but also be helping. Jadi rekan-rekan untuk closing, jadilah pribadi yang menyenangkan, membantu orang lain ya, membantu orang banyak. Jadi jangan kemukakan apa tujuan Anda, tapi lebih kepada apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain. Dan terjadilah yang namanya happy closing. Seperti itu, Ci. Wah, cakep nih. Benar-benar seperti slogannya HDI ya. How do I help gitu ya. How can I help you gitu ya, keren banget. Jadi bukan tujuannya ada orientasi ke diri kita, tapi bagaimana saya membantu Anda. Asik, cakep banget nih Rolin. Ya, Kak Gadis, adakah kata-kata atau kesan-kesan yang ingin Anda bagikan buat penguatan kepada rekan-rekan kita di sini?
Nah, kalau saya langsung aja ya, Ci ya. The key to success is confident. The key to confident is a well-planned preparation. Get your preparation ready, then you will get yours 100% closing rate. Nah, jadi kunci kesuksesan itu adalah percaya diri. Kunci percaya diri adalah persiapan yang matang. Siapkan persiapan Anda, maka Anda akan mendapatkan tingkat closing 100%. Jadi, siapkan diri Anda untuk menemui kesuksesan ya, pastinya di bisnis HDI. Asik, cakep banget loh. Seperti kata pepatah ya, victory love preparation gitu ya. Jadi tadi sudah dijabarkan ya dari A sampai Z persiapannya apa, terus tahapannya apa, bagaimana kata-kata closingnya. Itu adalah semua persiapan yang teman-teman bisa langsung duplicate ya. Dan saya yakin kalau Anda mau menjalankan seperti apa yang sudah disampaikan, Anda pun juga bisa mengalami tingkat closing 100 bahkan 1000%. Nah, buat rekan-rekan sekalian, saya percaya apa yang sudah dibagikan pada hari ini akan sangat berguna sekali buat Anda selama Anda mau mencobanya. Ingatlah rekan-rekan, hari ini sebuah sesi itu akan menjadi benar-benar berguna dan bagus kalau Anda mau menerapkannya. Hari ini seperti yang selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan, biarlah sebuah sesi itu memotivasi dan menginspirasi Anda untuk segera menjadi aksi yang menjadi sebuah hasil. Oke, jangan biarkan ini berhenti hanya sebagai sebuah sesi yang bagus, tapi mari kita langsung terapkan. Ya, buat Kak Rolin dan Kak Gadis, terima kasih sudah berbagi pada hari ini. Saya percaya berkatnya juga tidak hanya buat rekan-rekan, tapi juga akan kembali buat Kak Rolin dan Kak Gadis yang tidak pernah pelit ya, mau berbagi apapun ilmu yang Anda dapatkan, karena kita belajar dari support system kita bilioner yang terus mau hari ini tuh menjadi berkat buat orang banyak. Ya, buat Kak Rolin dan Kak Gadis, semoga pertemuan kita hari ini benar-benar memberkati banyak orang, memberkati semua jaringan-jaringan yang ada yang mau memakai acara pada hari ini. Oke, nah rekan-rekan sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Anda semua di sini. Saya Rosita. Saya Jihan. Dan saya Rolin. Mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah.